itu masih hidup di dunia, Rasul melihat wujudnya di surga, sedang berwudu di depan istana emas. Istana yang terbuat dari emas. Aku bertanya kepada wanita tersebut, istana siapa ini? Dia menjawab, istana Umar itu Khattab. Umar menangis. Wallahi ya Rasulullah, wallahi ya Umar. Demi Allah ya Umar. Masya Allah. Umar masih hidup. Umar pernah berbuat maksiat. Umar pernah berbuat dosa. Umar pernah menampar Fatimah, adik yang membaca Al-Quran. Allah siapkan istana terbuat dari emas. Lihat dahsyatnya Islam. Manusia mana yang tidak punya masa lalu? Orang mana yang terakhir suci, putih tanpa dosa? Siapa? Semua manusia punya masa lalu. Lihat bahasa Allah. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, summa laqitani la tusriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan mislaha. Ya ibadi, law tudubuka ala as-sama, atani la tusriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan mislaha. Lihat bahasa Allah, dengarkan bahasa Allah, kata Rasul. Allah dalam hadis qudsi berfirman, mengabarkan bahwa manusia tergantung akhir bukan awalnya. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai hamba-hambaku, asalkan hamba-hambaku tetap konsisten menjadi hamba Allah, mau di Indonesia, mau di Hong Kong, mau di mana, hambaku, tetap memegang hukum. Dia pegang hukum kal-qawmin alal jamri, walaupun seperti megang bara api, tidak ada masalah. Lo ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kau datang kepadaku wahai hambaku, kau seret dosamu sebesar langit dan bumi, kata Allah. Kau temui aku, kau minta ampun kepadaku. Selama kau tak berbuat syirik kepadaku, akan kudatangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Subhanallah. Wahai hambaku, kata Allah, kalaupun dosamu setinggi awan yang paling tinggi sekali dosamu, kau datang kepadaku memohon ampun dengan karena dosa yang kau perbuat setinggi itu, ku datangkan ampunan setinggi dosamu. Wahai hambaku, asal hambaku gitu loh. Ini yang dikatakan mempertahankan bentuk penghambaan kita kepada Allah yang gak semua orang mampu. Bagaimana saya bisa menjadi hamba Allah Ustaz dimanapun saya berada, sementara Allah ciptakan kamu ahsanut taqwim, ciptaan yang terbaik ketimbang makhluk lainnya. Kalau mutiara saja dimuliakan karena kotornya lumpur dan cangkangnya, manusia akan lebih dari mutiara. Kenapa kita nggak bisa menjadi mutiara di negeri Hong Kong? Masya Allah. Makanya mudah-mudahan ini Indonesian Muslim Student Association ini dibilangnya IMSA, jadi mudah-mudahan akan menelurkan mutiara-mutiara dari Hong Kong, insya Allah. Di Indonesia kita mendapatkan kebaikan, cuma dari luar kita akan bawa kebaikan ke Indonesia, insya Allah. Subhanallah. Karena biar bagaimana negeri kita lebih membutuhkan kita ketimbang negeri orang, betul? Hujan Mars di negeri orang, ya lebih baik hujan batu di negeri sendiri, itu prinsip, masya Allah. Cuma mungkin nggak semudah lisan berkata seperti itu. Tapi di sini kami seperti surga, Ustaz. Kami enak, semuanya gampang. Demi Allah, pernah mendengar hikayat tentang Muhammad Al-Fatih, panglima perang milik dari Sulaiman Al-Qanun, Turki Utsmani. Ini penguasa jagat ini, masya Allah. Karena Islam pernah menguasai dunia di tangan Sulaiman Al-Qanun, raja kaya yang pernah punya ruang kerja terbuat dari batu giok, masya Allah. Cincinnya termahal di dunia itu. Dia punya panglima yang namanya Muhammad Al-Fatih, yang membuka gerbang Konstantinopel itu. Ya, kalau memang dunia tujuan dari Muhammad Al-Fatih, ketika Konstantinopel terbuka, Eropa, airnya bersih, orangnya ganteng, cantik, hawanya sejuk, ya Allah. Mungkin Muhammad Al-Fatih bakal bikin rumah dekat Konstantinopel. Dia kita berumah di sini dah, capek deh, gitu ya. Perang mulu, gitu ya. Tapi tidak, dia tahu bahwa dunia ini cuma numpang lewat. Maka dia teruskan perjuangan hingga ke tengah-tengah Eropa, dan dia mati di ujung pedang musuhnya. Masya Allah. Karena dia tahu bahwa amitni musliman, ya Allah,
wafatkan aku dalam keadaan Islam. Dia berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur, menikmati ujian yang Allah berikan. Karena ujian ini bukti dari cintanya Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka sama satu kaum, Allah uji manusia. Dan jangan takut diuji. Ya, kalau memang kita sudah punya ilmu, ya dakwahkan kepada mereka. Bahwa sebenarnya kita punya power untuk berbuat dosa maupun berbuat baik. Di negeri yang banyak keburukan kita bisa berbuat baik. Kenapa di negeri kita nggak bisa berbuat baik? Ini kan perlu dikritisi. Menjadi orang yang bermanfaat buat keluarganya, gitu loh. Bukan cuma mengeruk kemuliaan dari luar, merasakan sendiri. Demi Allah, taruh kita punya gunung emas, kita punya gunung berlian, kita seret ini sebesar Jabal Uhud emas, harta yang kita dapatkan. Demi Allah, pernah ada orang kaya yang Allah ciptakan mati, betul? Dialah Qarun, dialah Sulaiman, dan lainnya. Yang lebih kaya dari kita pun pernah ada kan mati, gitu ya. Jangan terlena nih, income yang kita punya buat apa? Apakah cuma buat mengumpulkan dosa atau koleksi dunia? Hai, kalau kita mati yang kita punya jadi waris. Kita beli sesuatu baik buat kita, belum tentu baik buat orang lain, betul? Ketika kita mati jadi barang yang tersisa, akhirnya wa yadubillah wa na'udzubillah, menjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan. Itu terjadi, bukan tidak. Maka Allah inginkan kemuliaan, jadi orang yang berilmu, tahu sekali. Sehingga kalau saya harus jadi seorang anak perempuan dari seorang ibu, seorang ayah, menjadi seorang ibu dari anaknya atau istri dari seorang suami, demi Allah, dia paham target hidup yang pertama Allah ciptakan dia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah yang seperti apa, gitu loh. Ibadah yang pertama, ibadah mengenal Allah dengan benar. Ibadah yang kedua, mengenal Nabi Muhammad dengan benar. Ibadah yang ketiga, mengenal Islam dengan benar. Usul salasa menjadi target utama. Bukan cuma sekedar kebaikan yang dilakukan, karena dia tahu sekali, oh, untuk menjadi manusia mulia, dia akan muliakan kemuliaan tersebut. Bagaimana mengenal Allah dengan benar? Dia mulai cari, mengenal dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan asma wa sifatnya. Mengenal Nabi Muhammad dengan benar sampai paham konsekuensinya. Layak budallahi labima syara'ani, target utama. Karena 4 konsekuensi tersebut ketika kau mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, dia paham yang pertama, taat dengan perintah Nabi. Bagaimana di tempat manapun kita berada mentaati perintah beliau. Yang kedua, yakni betul-betul menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtinabu biman naha alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Dimanapun kita berada, tahu ini nggak boleh, jangan dikerjain. Kalaupun dia nggak mau meninggalkan, dia berburu istighfar, dekat sama orang soleh untuk memberikan nasihat. Karena kadang-kadang kita tahu, cuma kita nggak mampu, betul, untuk menghindari. Kita butuh orang yang baik untuk memberikan contoh buat kita, nasihat buat kita. Kemudian tasdiqu fi ma akhbar, belajar tentang sesuatu yang mungkin kita belum tahu. Percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Hidup ini sesingkat, hidup ini sesaat, hidup ini nggak lama. Sittin wa sab'in, 60-70 tahun umur kita. Sekarang berapa umur kita? Kedepannya berapa kita nggak tahu. Taruh sampai 60, alhamdulillah, nggak sampai banyak. Adapun lebih sudah nggak manfaat. Coba mulai dihitung-hitung usia kita. Kalau Allah wafatkan kita sekarang, apa yang kita bawa? Coba mulai kritisi. Oh, masya Allah. Tasdiqu fi ma akhbar, percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Dan yang keempat, layak budallahi labima syara'ali, meletakkan posisi diri kita menjadi hamba Allah yang tercipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu loh. Tidak beribadah kecuali adanya contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, karena nanti saya akan tinggal di sebuah tempat, di sebuah negeri, di sebuah kota yang pemahaman Islamnya macam-macam, betul? Banyak nih di negeri kita ini atau di negeri luarnya apalagi ya, macam-macam. Kita mau Islam model apa ya? Saya lihat di hotel saja di sana, masya Allah, ini ada muslim-muslim yang unik sekali gitu ya. Kebayang nggak kalau kita kurang duduk di majelis dekat sama orang soleh? Kebayang nggak? Padahal telah dimudahkan semuanya. Mungkin kita nggak ke majelis, bisa buka YouTube, bisa bersahabat di beberapa sosial media yang baik. Coba lihat, tanpa merubah fungsi. Ilmu bukan buat berdebat, tapi buat dipakai. Ya, bukan buat berdebat tapi buat dipakai.
Selama itu firman Allah, sabda Rasul dan pemahaman para sahabat yang benar, yuk lakukan. Dengan merutinkan ini akan membentuk sebuah akhlak yang baik. Nah, ini dikatakan bu istuli utamima makarimal akhlak. Sehingga modal akhlak inilah kita bisa menjadi anak perempuan yang baik, ya, ibu yang baik, istri yang baik. Ya, kecantikan, ketampanan itu cuma ukuran dunia. Pada akhirnya bisa gak menjadi wadudul walud, perempuan yang penuh cinta, walas asih dan banyak anak. Itu yang Islam targetkan. Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat, insyaallah. Subhanallah. Ya. Dahsyat. Itu Islam. Ya, dan ternyata memang pengajian itu gak membuat kita gak nyaman. Pengajian gak identik sama ngantuk, sama lelah. Nah, kita tahu sekali memang kita butuh itu. Maka mudah-mudahan di waktu yang tepat seperti ini kita sampaikan seperti apa yang didengar ini menjadi sugesti buat kita pribadi agar kita makin semangat mendakwahkan diri kita untuk sebuah kebaikan. Menjadi anak perempuan yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, insyaallah, ya. Karena Allah janjikan yang baik buat orang yang baik, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa amma ba'du, jamaah sidang majlis yang Allah muliakan. Itulah indahnya Islam. Ketika kita membahas seperti apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Tidak ada sesuatu pun dalam agama ini yang berat, manakala kita tahu bahwa memang cara belajarnya seperti apa yang diperintahkan dan dicontohkan. Allah sendiri yang merekomendasi itu. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dinah. Surat Al-Maidah ayat 3 ini surat di akhir hayat Rasulullah SAW. Ada sih beberapa surat yang menjadi bagian akhir hayat Rasulullah SAW. Salah satunya ada Al-Maidah. Sebagian mengatakan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Futuh Mekah itu 18 hari setelah turunnya ayat tersebut Rasulullah wafat. Di ayat Al-Maidah tadi Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, ya ini ketika haji wada, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama. Wa tamamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku atasmu. Raditu lakumul islam, redha Islam sebagai agama. Allah sendiri yang menegaskan bahwa telah sempurna bagimu agama ya Muhammad. Akmaltu lakum dinakum. Maka banyak ulama menyimpulkan ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa yang namanya sempurna di dalam Islam ini ketika kita bisa mencontoh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ad-dinu yusrun, agama sebuah kemudahan. Ini melambangkan bahwa yang namanya agama itu mudah. Posisi menjadi seorang anak perempuan untuk orang tuanya, menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya, menjadi seorang istri untuk suaminya. Ini mungkin kalau kasat mata kayak capek saya jadi anak Ustaz, diatur mulu. Begini gak boleh, begitu gak boleh. Karena uang masih ada ketergantungan dari orang tua. Saya ke Hongkong Ustaz buat mandiri gitu ya. Mau kemana nak? Hongkong gitu ya. Bahasa kita dulu ke Hongkong. Ya, kejadian di Hongkong ya. Terus kita merasa bebas dari aturan main orang tua. Saya sudah mandiri, semua bisa sendiri ya. Iya. Kalau memang pakai bahasa yang mudah mungkin bisa dia berkata seperti itu. Tapi kan ada yang dia lupa. Kau tercipta untuk apa? Kalau cuma untuk mendapatkan uang di dunia, ini bukan sesuatu yang susah. Di Indonesia kita nggak perlu jauh-jauh ke Hongkong. Kalau kita mau menjadi orang yang mau sedikit lelah, pakai akal dan otak yang kita punya. Ya Allah, Indonesia itu negeri yang subur. Satu butir biji jagung yang kita lempar ke tanah,
Allah balikin ratusan biji loh. Subur itu negeri. Negeri ini belum tentu lawang ini tempat apa laut dicor kok, ya kan? Bukit dibolongin sono bolongin. Di negeri kita laut ada, bukit ada, tanah ada, semuanya ada, itu sorga ya. Cuma mungkin bedanya memang dasar negeri ini non muslim sampai dakwah Islam, maka berkah begitu kali ya. Tapi kalau dasar negeri kita itu kan Islam, terkontaminasi yang buruk sehingga kufur nikmat. Jadi ada qahallahu libasal ju'wal khauf. Terkesan kita tuh seperti lapar, ketakutan, padahal semuanya serba ada gitu ya. Makanya memang butuh orang khusus untuk mengabarkan ke negeri kita tentang kemuliaan tersebut ya. Kalau cuma sekedar mendatangkan uang, mudah. Kalau cuma sekedar buat bertahan hidup, mudah. Cuma untuk beribadah dimanapun kita berada ini kan nggak mengikat pada negara. Kita pengen menjadi hamba Allah ini yang memang betul-betul hamba yang bisa hidup di mana saja dengan mengemban tugas fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi mana saja kau berpijak, kau wajib menegakkan hukum Islam, gitu loh. Karena kembali kepada yang disampaikan tadi di awal Azariyat ayat 56, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bagaimana menjadi makhluk Allah, hamba Allah yang bisa beribadah dimanapun dia berada. Kita nggak dapat masjid, kita buktikan sabda Rasulullah, ju'ilal arda li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Karena jujur ya, di negeri kita itu jarang orang yang tahu kalau sholat di luar masjid itu boleh loh. Karena kebanyakan mereka tahu sholat itu di masjid. Iya, itu afdal. Itu afdal. Karena bahasa Rasul, afdalu sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di masjid. Kecuali yang sebaik-baik sholat orang itu di masjid kecuali di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Bahasanya afdal. Sehingga kalau kita dekat masjid nggak sholat di masjid kelewatan. Ya. Bahkan sampai kalau sudah sempurna agamamu, Rasul pengen bakar rumahmu kalau nggak ke masjid, kan begitu. Tapi bukan berarti lantas kok di luar masjid kita hina, tidak. Makanya banyak sahabat-sahabat kita yang sekarang kerja di instansi itu nggak ada masjid, tapi nggak menutup kemungkinan mereka untuk menegakkan sholat Jumat dibikinlah masjid-masjid al-parkirin. Jadi parkiran itu dibikin masjid ya. Nggak nutup kemungkinan. Makanya kemarin saya agak sedikit berani menerima tawaran untuk khutbah Jumat di Bichuok di Bali itu ya. Kebayang ya, di Bichuok kita ada sholat Jumat gitu lah. Gimana Ustaz? Ada kuburannya nggak? Nggak Ustaz. Ada binatang-binatang yang najis? Enggak. Penghalang-penghalang? Enggak. Aku kan? Mungkin berapa orang doang, ternyata ribuan ya, Masya Allah, dahsyat ya. Bahkan saya respect sama teman-teman di Bali. Halo Bali. Oh Masya Allah ya. Betul-betul di Bali itu Masjid Baitur Rahman ya, itu minimal tiap pagi subuh itu 600 orang minimal. Nah kebetulan kemarin karena ada ceramah sekalian kita subuh, jadi 2000 orang lebih itu. Ya. Alhamdulillah. Ini satu bukti bahwa cuma masalah waktu lah. Tapi yang kita ingin garis bawahi apa? Di bumi manapun kita berpijak menegakkan Islam. Kita nggak pernah tahu wala tadri nafsun madza tahsibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Allah yang Maha tahu. Ya, kamu tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Nah kalau sudah seperti itu, Allah akan berikan kemuliaan dengan sabab yang mulia. Al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Entahlah kita diletakkan di mana oleh Allah, itu masyiahnya Allah. Tetapi yang terpenting dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang bisa menegakkan fitrah kita tercipta untuk beribadah. Itu yang paling penting. Saya nggak tahu kondisi Antuna di Hong Kong seperti apa. Saya nggak pernah paham bagaimana cara kerjanya, saya nggak paham. Tapi kalau nanti yang ditawarkan pertama kali, bisakah kami beribadah, itu lebih baik. Karena tidak ada kemuliaan manusia tanpa ibadah. Walaupun umurmu 1000 tahun, kalau nggak sholat nggak ada gunanya.
Tidak ada manfaatnya. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah? Sementara kalau kematian menjemput kita, semua yang kita miliki bakal kita tinggalkan. Innal mautal ladzi tafirruna minhum fa innahum mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Karena orang kalau sudah bicara maut, bicara sesuatu yang enggak enak didengar, Ustaz. Iya, tergantung juga ya. Karena kalau buat orang yang berilmu dan beriman, dia tahu kematian itu awal kenikmatan surga, awal kenikmatan akhirat. Gimana kita pengen masuk surga kalau kita nggak mati, betul? Saya pengen banget ke surga, tapi nggak pengen mati. Ya kereta dong, betul semua. Ya justru gerbang akhirat di kematian. Tapi Allah mengatakan innal mautal ladzi tafirruna minhu, bahwa al-maut yang kalian menghindar darinya akan menemui kalian. Fa innahu mulaqikum, mulaqi, akan talaqi ma'akum, akan berjumpa dengan kalian. Mau enggak mau. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, memaksa kalian berjumpa dengan Allah alimil ghaibi, yang maha mengetahui yang gaib, wasyahada, menyaksikan. Ila alimul ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti kalau sudah sampai di sana, Allah balikin semua catatan amal. Tuh. Baru mulai deh tuh. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Kita enggak ngomong isi makan, tempat tinggal. Karena memang ayat itu berlaku di semua tempat. Makanya kita pengen jadi mutiara walaupun ada di tengah-tengah lumpur gitu loh. Menjadi yang terbaik walaupun di tempat-tempat yang nggak baik. Bukan malah terkontaminasi. Agama ini mewarnai, bukan diwarnai. Kunci satu kita pegang, sukses. Kunci sukses itu adalah ketika kita tetap kita tidak terpancing ke permainan orang lain. Tidak merubah diri kita pada sesuatu di mana kita melihat dan kita merasa. Mungkin kalau cuma sekedar bertahan silahkan, tapi kalau untuk kita terubah enggak lah. Bumi Allah luas. Di Indonesia kita dilahirkan dalam keadaan Islam, lingkungan yang baik agamanya. Di negeri lain pun kita pertahankan itu. Kalaupun di Indonesia kita terlahir di keluarga yang baik, agamanya cuma mungkin kurang baik pergaulannya, kita akan selalu mencari di bumi manapun kebaikan itu kita bisa bawa pulang nantinya. Jadi ditekankan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memegang fungsi diri tercipta untuk apa itu penting. Maka tadi sempat saya sampaikan di ujung bahasan tadi bahwa sering sekali ulama menekankan kepada kita untuk bisa menjadi anak yang baik, ibu yang baik, istri yang baik. Ini memiliki dasar yang baik. Dasar yang baik itu adalah yang pertama, yakni mengenal Allah dengan cara yang baik. Karena ada yang dibilang ikatan yang kuat antara diri hamba dengan penciptanya. Allah mengatakan dalam Quran, "Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha." Kata Allah, barang siapa yang ingkar kepada Tuhan yang disembah selain Allah, dia mengingkari, dia mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dia yakin sudah dia tercipta untuk menegakkan la ilaha illallah. Maka dia akan memiliki cikal bakal akidah. Apa sih akidah, Ustaz? Akidah artinya at-tausiku bil quwwah. Artinya ikatan yang kuat antara diri seorang hamba dengan Tuhannya. Kapan dikatakan itu ikatan yang kuat? Ketika kita menafikan dan mengisbatkan. Apa sih nafi dan isbat, Ustaz? Nah, lihat ya. Kebayang gak nih? La ilaha illallah. Kebayang gak tuh hurufnya? Kalau gak kebayang bahasa Indonesia aja deh. La ilaha satu, illallah dua. Ternyata la ilaha illallah itu ada rukunnya dan syaratnya. Dan kalau cuma sekedar baca la ilaha illallah tanpa paham rukun dan syarat, itu di ujung lidah. Karena kita pernah tinggal di Indonesia, di negeri yang orang bilang la ilaha illallah juga berbuat syirik.
La ilaha illallah di ujung lidah, Ustaz. Cuma dia kantongin jimat. Jimat atau jimat? Aji-aji yang di rumah. Gitu ya. Nanti kalau kamu mau pergi ke Hong Kong, nak, tolong bawa ini ajian pedut bayu. Karena Hong Kong itu sering terjadi angin puyuh atau apalah ya. Pegang jimat ini, nak. Itu diletakkan di dalam kain putih, dimasukkan kepada bahan kain hijau. Diikat, taruh di pinggang, nak. Masya Allah. Oh, ini sudah banyak laporan ya. Karena sebenarnya kesyirikan di dunia ini hampir mirip. Nggak harus di sini aja, di beberapa daerah juga banyak gitu. Cuma mengingatkan saja janji kita tadi pagi untuk fokus belajar. Jangan ada yang foto-foto dulu ya, jangan ada yang rekam, biar kita semua semangat sama belajar. Takutnya nanti yang foto mengganggu yang lain. Insyaallah. Ya. Jadi sudah jadi ciri khas di beberapa negeri seperti itu. Ya, mereka meminta bantuan kepada selain Allah atau mungkin membuat sebuah wasilah yang tidak nyambung. Hati-hati loh, pertolongan itu dua dalam Islam. Yang pertama al-ma'unah, yang kedua istidraj. Al-ma'unah itu artinya bantuan yang memang pure dari Allah. Yang Allah perintahkan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, orang yang minta tolong dengan sabar dan sholat, pertolongan namanya al-ma'unah. Tapi yang namanya istidraj, kebalikannya. Terkesan tertolong, cuma nggak dari Allah. Ya, ada yang membuat sebuah ikatan yang menentang Allah. Datang ke kuburan, ya, minta sama orang yang gak layak diminta, minta tolong sama orang yang gak bisa nolong, itu namanya wasilah yang salah. Percaya sama batu cincin, yakin sama gelang, sama kalung. Aduh, ini nyaris di negeri kita ini menjadi hal yang biasa ini ya. Sehingga dia mau menaklukkan dunia, bekerja di negeri lain dengan cara berbuat seperti itu. Bahkan sampai level terakhir saya dengar itu, ada orang yang pengen jihad di Palestina. Ya, dia datang ke gurunya minta jimat supaya kebal tembak. La quwata illa billah. Ya nggak paham, mungkin dia belajar dari Koping Ho kali dulu ya. Karena orang-orang dulu itu identik katanya kalau orang dulu tuh sakti mandraguna gitu ya. Perang melawan Belanda itu sampai Belanda nembak itu pelurunya mental lagi gitu loh. Saya pengen seperti itu dong. Ya, dia lupa kalaupun memang begitu namanya karomah. Karomah itu nggak dimiliki setiap orang, butuh jam terbang namanya. Tapi karomah juga nggak laduni, nggak forever, gitu lah. Sesekali. Makanya yang forever cuma Batman, itu pun hayalan gitu ya. Nggak ada yang namanya ilmu forever tuh nggak ada. Hatta ahli matematik bisa lupa rumus kok. Ya, apalagi ilmu-ilmu yang sifatnya gaib. Coba mau bilang apa? Karena keyakinan. Dia menganggap bahwa isti'anah ini istidraj ini seperti isti'anah, itu yang salah. Sehingga kita akan coba dekatkan pemahaman dengan benar ini. Yuk pahami tentang la ilaha illallah dulu deh. Karena wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Bahasa Rasul begitu, hadis Nabi. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik yang kamu minta adanya di sisi Allah. Tidak mungkin yang di sisi Allah kamu dapatkan kecuali kamu mengesahkan Allah, mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Suruh perbagus cara meminta. Jadi kadang kita nggak minta juga, Allah kasih. Apalagi kalau kita minta, bohong kalau nggak dikasih. Enggak juga sih, Ustaz. Saya nggak pernah minta dikasih. Giliran yang saya minta nggak dapat sampai sekarang. Saya jomblo terus, Ustaz. Oh, itu mungkin ada yang perlu dirapikan dulu nih bahasannya. Karena kadang-kadang
kita cuma minta tapi nggak butuh. Allah itu nggak akan pernah memberi yang kita inginkan, cuma Allah mencukupi yang kita butuhkan. Ini yang orang suka salah paham, ya, bahwa Allah itu sesungguhnya hanya mencukupi yang kita butuhkan. Makanya saya bikin di gantungan ini, terkadang Allah menunda apa yang kita inginkan, tapi selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Nanti buat kenang-kenangan lah, buat yang bagus-bagus tadinya, supaya ingat, oh iya ya, kalau cuma sekedar pengen, ya ini setiap manusia pengennya beda-beda. Tapi kalau orang yang paham fitrahnya apa dan untuk apa, dan dia butuh, gak diminta pun Allah kasih. Contoh yang paling gampang deh, dari subuh tadi, subuh di Hong Kong jam berapa subuh tadi? Jam 5. 4.55. Ada 5:05, ada yang 6.30, ada yang 8.20, ada yang barang duha juga di sini, macam-macam ya. Tiap negara sudah beda-beda ya. Tapi ya kurang lebih lah ya. Subhanallah. Ada gak yang dari subuh tadi sampai selesai zuhur dan makan siang nih, ada gak yang minta oksigen sama Allah? Jujur. Allah kasih gak? Kebayang gak kalau lo tagih pakai bon merah? Subhanallah. Berapa nilainya coba? Tanya di apotek berapa nilai oksigen coba? Kalau Allah stop aja malaikat, dia 2 menit aja. Kita gak pernah minta, padahal kita butuh, betul? Tapi kalau orang Islam paham dari pagi, mungkin dia gak sebut oksigennya, cuma bahasanya asbahna wa asbahal muluk lillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Dahsyat kita Rasul ajarkan kita. Bersyukur sama Allah. Karena banyak orang yang minta, yang dia butuhkan, setelah dia miliki dia tidak bersyukur. Sore hari suruh bersyukur kita. Untuk paham bahwa kondisi siang dan sore berbeda. Orang berilmu jelaslah dia tahu. Iya. Dia minta yang dia inginkan, Allah tidak kasih. Tapi dia nggak meminta yang dia inginkan, cuma dia butuhkan, Allah beri. Masya Allah. Banyak orang yang suka salah paham dalam hal ini. Ya, benar kalau boleh sedikit kita meminta ke Allah, mungkin yang kenyataannya yang banyak yang kita minta. Saya yakinlah kita orang tua lah, yang sudah punya anak, yang belum, insya Allah disebutin punya anak, ya. Yang belum berkeluarga, semoga dimudahkan insya Allah setelah ini ya, ya. Kebanyakan yang belakangan gitu ya. Nah, kalau Allah ya titipkan kita anak, Masya Allah ya, saya yakin nggak ada orang tua yang doanya jelek buat anaknya. Walaupun kadang-kadang saya suka pegel juga, ada orang yang minta anak sebelum nikah. Doanya Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Udah nikah belum? Belum. Minta pasangan yang soleh-soleha dulu. Udah dapat baru Rabbi habli minas sholihin. Ini minta anak yang soleh belum, ya susah juga ya. Orang tua mana sih yang gak minta anak yang soleh? Semua minta anak yang soleh. Berikanlah kepada kami anak yang soleh ya Allah, anak yang cerdas, anak yang pintar, sehat badannya ya Allah. Gak ada orang tua minta yang, ya Allah berikanlah kepada kami anak yang kafir ya Allah. Anak yang bandel, gak bakal berani minta begitu ya. Semua minta yang baik. Kebayang gak sih kalau itu semua doa orang tua itu diterima sama Allah? Semua anaknya soleh, semua anaknya pintar, cerdas, sehat. Kebayang gak? Tidak ada anak kecuali yang begitu. Masya Allah. Yang repot pertama siapa? Guru. Betul? Loh kok Pak Guru udah gak ngajar lagi? Udah pada pintar di sini saya. Udah pada soleh, saya udah gak ngajar kita. Aduh, nyesel jadi guru saya tadi. Karena semua anak di sini pintar dan soleh, betul ya? Kita anak yang sehat. Kalau semua doa ibu-ibu diterima, anaknya semua sehat. Yang repot siapa?
Dan dokter juga bingung doanya, betul? Jadi dokter nggak pernah ada pasien, bapak nggak praktek pak. Salah tempat sini semua sehat gitu. Berdoa saja sama Allah biar ada kerjaan. Bingung ngomongnya Ustaz. Kebayang nggak doa dokter ke Allah gimana? Kalau dia pakai suara kencang, pasti orang pada nggak suka, betul? Akhirnya dia minta, ya Allah, kau tahu yang ku mau ya. Tidak salah ini dokter ini. Makanya saya nggak mimpi jadi dokter saya. Jadi pasien lah. Masa dia minta ya Allah mudah-mudahan pada sakit ya Allah. Ini nggak mungkin ya. Subhanallah ya. Jujur loh, Allah kasih yang memang kita butuhkan. Nah kita minta semua yang kita pengen. Semua yang kita pengen gak ada yang jelek, semuanya bagus. Nah kalau semua minta bagus, yang jelek sama siapa, betul? Oh Masya Allah. Makanya Allah tahu sekali, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah gak peduli pada penampilan kalian. Udah ada dalam kitabnya, laki begini, perempuan, Allah tahu sudah. Nah, Allah gak peduli. Allah gak lihat pada warna kulit kalian. Allah gak lihat pada bentuk tubuh kalian. Allah gak peduli. Makanya doanya cuma Rabbi habli minas solihin. Gak bermodel kan doain anak. Ya Allah berikanlah kami anak yang saleh. Gak bicara bentuk loh. Gak ada Rabbi habli minas solihin, minat tawilin, minat jamilin, minat samin, rokitin, bayirin. Gak ada gitu. Tajirin atau karena memang gak diajarkan dalam Islam. Ya Allah berikanlah kepada aku anak yang saleh, tinggi, putih, tajir, keren. Allah gak peduli. Ya, bahkan banyak orang soleh mungkin orang nggak suka penampilannya gitu ya. Kita pernah dengar yang namanya Luqmanul Hakim, surat Luqman itu. Ya, coba baca sejarah Luqman. Lelaki berkulit hitam, berbibir tebal, legam dan lain sebagainya. Tapi Allah abadikan dalam Quran namanya. Pernah dengar yang namanya Bilal bin Rabah? Masya Allah. Ini Bilal ini udah bukan rupanya saja, suaranya juga nggak enak. Makanya kalau orang bilang Bilal suaranya bagus, nggak paham sejarah orangnya. Ya Allah Ustaz, suaranya kayak Bilal. Astagfirullahaladzim. Maksudnya muji, tapi salah itu ya. Yang suaranya bagus itu tadi Abu Musa al-Asy'ari, Abdurrahman bin Auf, itu suaranya bagus. Mus'ab bin Umair itu bagus. Bilal tidak. Cuma Bilal punya iman, punya keikhlasan yang nggak berbanding ketika azan. Allah nggak peduli. Makanya pernah satu waktu Bilal nggak azan subuh karena sakit. Jibril datang khusus ke Rasul nanya, "Sholaita ya Muhammad salat al-fajr?" Kamu sudah sholat subuh Muhammad? Selainnya, kami sudah sholat. Masa minta sauta Bilal fis sama? Kami para malaikat nggak mendengar azannya Bilal, suaranya Bilal. Masya Allah. Suaranya sampai ke langit. Dahsyat. Dan Bilal itu tidak mau azan kecuali buat Allah dan Rasulnya. Makanya ketika wafat Rasulullah SAW, seperti pita suaranya Bilal ini terkunci sudah. Tidak ada yang bisa memaksa Bilal untuk azan di Madinah, di Nabawi. Abu Bakar panggil Bilal, Bilal azan, azinin nas. Tidak. Suara hanya untuk Allah dan Rasul. Umar datang, wahai Bilal, aku khalifah, penguasa 3/4 dunia yang menggantikan manusia mulia Abu Bakar. Kuperintahkan kamu untuk azan. Tidak. Sampai datanglah Hasan dan Husain. Wahai Bilal, aku cucu Rasulullah SAW. Mengalir darah Nabi di badanku. Aku memohon kepadamu, azankan manusia. Bilal nggak bisa berkata, karena kau adalah Rasul di badanmu, kan ku azankan manusia. Sebenarnya aku sudah nggak kuat. Betul, terjadi azan terakhir Bilal itu nggak tuntas, nggak selesai. Karena Bilal nggak bisa. Dan nggak lama dari situ Bilal wafat. Masya Allah. Dahsyat ya. Dia cuma memiliki suara yang betul-betul ikhlas karena Allah. Rasul sampai heran, geleng pala, apa kelebihanmu hai Bilal? Aku mendengar terompamu ada di surga, wujudmu masih di dunia. Tidak ada kelebihan yang kumiliki wahai Rasulullah dibanding sahabat-sahabat yang mulia.
Cuma aku punya kebiasaan saja. Setiap wudhu aku sholat. Karena yang aku tahu wudhu untuk sholat. Masya Allah. Ini hikmahnya ada Rasul nih. Kalau enggak kan jadi bid'ah, betul ya? Cuma adanya Rasul mengiyakan adanya sholat wudhu. Ya, Masya Allah. Lagi-lagi gak peduli sama penampilan. Allah gak peduli. Karena hukum telah baku dalam Quran dan Sunnah. Allah cuma kabarkan kepada manusia, innallaha la yanzur ila suwarikum wala illa ajzamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat hati dan perbuatanmu. Kenapa Ustaz hati diidentikan dengan perbuatan? Iya, karena Rasul pernah bersabda, pada setiap pagi seluruh anggota badan berkata kepada hati, wahai hati, kami tergantung kamu. Mata berkata, telinga berkata, tangan semua berkata, wahai hati, kami tergantung kamu. Kalau kamu baik, yang saya lihat baik. Kalau kamu baik, yang saya dengar baik. Kalau kamu baik, ini tangan akan menjadi baik. Kalau kamu baik, kaki ini pun melangkah kepada yang baik. Masya Allah. Wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, wa hiyal qalb. Maka beliau mengatakan ada segumpal darah dalam dadamu, yang kalau baik, baik semua, buruk, buruk semua, itulah hati. Subhanallah. Hati siapa yang baik? Hati orang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang betul-betul mengetahui bahwa dirinya tercipta oleh Allah, Zat Jalla wa'ala, yang menciptakan semua dengan ahsanut taqwim, ciptaan yang terbaik. Maka dia berilmu, dia tahu bahwa fitrah dirinya tercipta untuk beribadah. Yang dia tekankan dan dia minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Dia minta kepada Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, dimanapun kau letakkan aku, di bumi manapun kau letakkan aku, ya Allah, tolong ya Allah, jangan sampai hati ini tidak bisa bertakwa kepadamu. Sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Tetapkan hatiku ini dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Apapun kenyataannya, kalaupun tinggal di sebuah negeri bak lumpur yang kotor, tetap jadikan aku sebagai mutiara di dalamnya, ya Allah. Itu yang kita minta. Mungkin jauh jaraknya, jadikanlah aku anak yang soleh untuk orang tuaku. Karena kau yang mengatakan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, berbuat baik. Apa sih ihsan? Itu kan level di atas Islam, iman, ihsan, betul. Apa sih ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah walakin Allah yara. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Dimanapun kau berada, wahai anak-anak perempuanku, kata orang tua ini, tetaplah jadi orang yang baik, gitu loh. Ya. Jadilah orang yang hebat, yang tidak terwarnai oleh yang lain kecuali oleh agamamu. Masya Allah. Itu yang kita pengen. Kalaupun harus jadi seorang tua, orang tua nanti, seorang ibu atau seorang, ya, untuk anak-anaknya, kita nggak bisa pilih takdir, jodoh kita nggak pernah tahu loh. Saya yakin semua yang mintanya yang terbaik, betul. Sampai kalau perlu fisiknya disebut, betul ya. Saya pengen yang begini, yang begitu, yang begini, ya Allah. Ya Allah, saya kalau berdoa selamanya pengen yang the best lah, Ustaz ya. Tiap hari saya berdoa, ya Allah, ya Allah. Dapat dia, Ustaz, ya Allah. Komplain gitu ya. Padahal Allah yang tahu. Kamu kalau dapat yang nggak begini begitu, kamu jadi nggak begitu begini akhirnya, betul ya. Karena orang suka paksa Allah untuk paham dia. Saya sampaikan di beberapa kajian belakangan ini bahwa ada seorang ibu, istri bertanya, Ustaz, saya udah gak kuat Ustaz ngadepin suami Ustaz, ya Allah. Oh, suami saya astagfirullahaladzim Ustaz, ya Allah. Oh, bikin saya beristighfar selama 20 tahun Ustaz. Loh, emang berapa lama berumah tangga dengan dia? Ya 20 tahun Ustaz. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Ini Masya Allah nih, suaminya hebat. Hebat dari mana Ustaz? Dari Hong Kong gitu.
Hebat dari mana lah, saya dibikin pegel tiap hari Ustaz. 20 tahun saya menikah, 20 tahun saya dibikin pegel Ustaz. Bayangkan Ustaz, ya Allah. Saya suruh bayangin, ya Allah. Saya bayangin perjalanan kembali jauh, Masya Allah. Suruh bayangin lagi 20 tahun, ya Allah. 2 hari aja migrain di pala, ya Allah. Gimana 20 tahun? Ya. Udah deh Bu, cerita aja, gak usah pakai suruh orang ngebayang-bayangin Bu. Saya nggak kuat Ustaz, saya nggak kuat Ustaz. Ya Allah, ujian Ustaz. Ya Allah, berat Ustaz. Insya Allah ibu kuat. Insya Allah. Enggak Ustaz, ibu kuat. Enggak Ustaz, ibu kuat buktinya. Oh, kalau masalah gemuk iya Ustaz, saya punya hobi ngemil kalau pegel gitu ya. Saya nggak kuat Ustaz, saya pengen pindah ke yang lain Ustaz. Ya Allah, saya diuji sama nih orang Ustaz. Ya Allah, saya sih saranin ibu sabar deh Bu deh. Mudah-mudahan ya paling berapa lama lagi sih Bu, jadi sabarin aja dulu ya. Ya bukan begitu masalah Ustaz. Ya udahlah, terserah ibu lah, saya nasihatin ya. Ustaz nggak boleh usul pisah, sabar aja. Kalau emang harus ya itu urusan Anda, karena cerai itu bukan hina, itu ibadah kok, nggak ada masalah ya. Selama alasannya betul, boleh-boleh aja. Beberapa bulan berselang sudah 6 bulan, 7 bulanan kira-kira, datang lagi. Ustaz masih kenal saya gak Ustaz? Ya Allah, siapa ya? Saya, mata saya ke depan, saya nggak ngelain orang gitu. Ya, karena kalau saya merem gak enak juga. Baiklah pemirsa sekarang, gak enak gitu ya, saya bingung. Saya bingung. Yang dulu Ustaz, yang dulu yang mana Bu? Yang waktu saya sedih masalah suami, oke, saya pahamnya. Kalau sekarang sudah nggak sedih lagi, alhamdulillah Ustaz, ya Allah Ustaz. Kok ambil gitu-gitu, kenapa sih Bu? Kayak, Masya Allah. Saya sudah nggak diuji lagi sama Allah Ustaz. Dia bilang udah nggak diuji lagi, mayit dong Bu. Karena yang saya belajar selama ini, kata Ibnu Qayyim, mau malijurhim bimaitin ilam, cuma mayit yang dicubit nggak sakit, gitu loh. Kita kalau bangun tidur nyubit masih sakit, masih diuji namanya. Coba deh, kita kalau pagi tuh habis bangun pagi doa, kemudian cubit, berarti masih diuji nih. Nah kalau kita cubit, kok nggak berasa, udah bang, broadcast dah, minta maaf buru-buru dah, ini nggak lama lagi nih. Ini ibu merasa gak diuji. Waduh, menurut Ustaz gimana Ustaz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz jahat banget sih, masih menipu ketimbang saya takbir 4 kali sholat mayit, saya bilang gitu. Oh, ini ada yang salah ini. Tapi alhamdulillah Ustaz, ya Allah Ustaz, saya sekarang udah bahagia banget. Yang dulu lama. Saya baru ngerasain punya BB sekarang Ustaz. Apa itu BB? BlackBerry, bukan barang baru. Barang baru. Dia punya pasangan baru, dia bilang BB istilahnya. Masya Allah. Ya Allah Ustaz, tambah yang ini saya bahagia banget Ustaz. Aduh, Masya Allah. Saya susah jelasin, nggak usah dijelasin Bu. Saya juga pandai. Ya Allah Ustaz, Masya Allah. Kalau dibanding sama yang dulu, jauh Ustaz. Dulu saya tiap hari menangis di malam hari tahajud, nggak kuat dengan ujian dia Ustaz. Ya, tiap hari saya beristighfar sama yang ini. Alhamdulillah Ustaz, saya nggak pernah nangis lagi malam. Nah, saya nggak pernah beristighfar lagi Ustaz. Waduh, saya jadi bingung nih. Endingnya kemana omongan akhirnya kalau begini. Yang dulu Ustaz, nyaris saya dibangunin malam tuh cuma dibikin pegal doang Ustaz. Suruh masak makanan, dia buat sahur, ya Allah mana orang sih baik Tad, cuma kan tiap 2 hari sekali Tad puasa Daud, emang 2 hari sekali sih bilang itu. Suruh ngulek malam-malam Tad, ya Allah. Oh ini sih enggak Tad, dia juga bangunin Tad, bahkan tiap malam bangunin saya, manggil saya agak pelo-pelo pakai ay beb gitu ya. Langsung saya berhusnuzon, kadang-kadang maksudnya ayam bebek bagaimana gitu, saya paham gitu. Saya dibangunin jam 1 malam, mau makan pempek ya? Ya Allah, kebayang gak Ustaz? Malam-malam orang yang kita sayang bangunin kita nawarin pempek. Oh ya. Saya berdua sama dia tiap malam wisata kuliner jalan berdua, Tad, kayak motor sama boknya Tad. Boncengan mulu, Masya Allah. Ya Allah Ustaz,
Masya Allah Kak, saya bahagia banget Ustaz, berdua sama dia kemana-mana Ustaz. Sampai kemarin saya juga umroh sama dia tuh berdua, sampai sholat berdua gimana sih? Kan perempuan di belakang, saya mau enggak berdua terus. Salah lagi nih orangnya. Oh Masya Allah Ustaz, Subhanallah, saya bahagia banget Ustaz sama dia. Saking seringnya kita wisata kuliner malam, tapi kadang-kadang subuh pada nggak sholat subuh tuh. Waduh, ini sebenarnya mendingan yang dulu apa yang sekarang sih Bu ya? Yang dulu ibu bilang ujian, ibu nangis tiap malam pegel sama Allah gara-gara dia. Yang ini bikin bahagia, cuma ibu jadi nggak dekat sama Allah. Yang enak yang mana sebenarnya? Orang dibikin bingung sama hidup, betul? Yang dia pikir hidup ini maunya dia, pintu surga dia buat sendiri. Ini kan kadang-kadang kita nggak paham. Padahal Allah uji manusia untuk mendatangkan kehusyuan. Orang kalau nggak diuji nggak khusyuk. Ya Allah, yang udah punya anak paham ya. Kita sebelum anak nguji kita masih enak-enak, ini anak lucu, biar nyemplungin dulu ke kopi, udah lucu aja dah anak ya. Tetap ya Allah, Rabbi habli minas solihin ya anak, Masya Allah, masih ya. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, senang malah gitu. Tapi entar ya, anak udah mulai nguji gitu ya. Pegel mata, pegel hati sama tuh anak. Itu tetap doanya nggak berubah, nggak ada doa orang pegel, nggak ada, tetap doa sama. Bahagia pegel sama anak doanya sama, Rabbi habli minasol. Cuma intonasinya aja yang berubah. Kalau dulu kita nggak dicoba sama anak, doa kita Rabbi habli minasol, gitu ya. Ketika sekarang diuji, Rabbi habli minasol, ya Allah, minasolihin. Mungkin nggak semua berasa lah belum punya anak ya, orang tua ada orang tua. Waktu orang tua kita nggak muji kita, ya Allah masih ayah masih segar, ibu masih cantik gitu ya. Kita masih anak-anak, kita sering doain orang tua. Kan saya punya anak-anak kecil banyak di rumah, ya ada 135 anak saya banyak banget di Bogor ya. Itu kalau berdoa lucu apa? Abdifri, walidaya, warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Anak kecil jangan disalahin, anak kecil nggak apa-apa ya, dia mau doa udah bagus gitu ya. Nggak ada bobot, tapi setelah nanti orang tua kita kayak anak kecil, baru mulai dibikin pegel. Orang tua nimbrung ke rumah tangga ya, cara ngedidik anak, diacak-acak deh, nggak akur sama mantu, mulai tuh. Nah, mulai kita pegel, ya Allah, udah sih ma, udah sih pak, udah, ya Allah, udah. Jangan jadi ribut, tapi harus doa kita baru Rabbi firli walidayah, ya Allah, walidayah. Sampai ada yang nempel di mulut tajam, Rabbi firli walidayah. Itu ujian tuh. Allah uji manusia. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Lihat. Allah uji orang beriman buat khusyuk. Cuma kita lupa, kita anggap ujian ini penghinaan buat kita. Padahal kalau kau paham dirimu, ini ujian, ini bukan azab. Lain sama azab. Kamu orang baik, kamu orang beriman, kamu diuji sama Allah. Kamu darah yang baik, hasil pernikahan yang baik, kamu orang yang baik. Diuji dengan yang tidak kau suka, Allah pengen kamu menangis, merayunya, mencumbunya di malam hari. Ini kan yang dikatakan oleh siapa namanya itu, Rabi'ah Al-Adawiyah. Pernah dengar nama Rabi'ah Al-Adawiyah? Orang perempuan harus tahu cerita Rabi'ah Al-Adawiyah ini. Seorang wanita mantan budak ini, yang kalau malam rumahnya bercahaya karena bacaan Qur'annya ini. Hidup pada zaman tabi'in Hasan Basri itu, Masya Allah. Dilamar dia sama Hasan Basri. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, wanita mana yang tak tertarik denganmu, wahai lelaki tampan, kaya dan pandai. Karena dia periwayat hadis Hasan Basri itu kan, Masya Allah. Sudah keren, kaya, periwayat hadis lagi, Masya Allah. Tabi'in lagi, Masya Allah. Siapa yang nolak, ya mau dijadikan yang keberapa juga silakan dah, Hasan Basri ya gitu ya. Sorga lah jaminannya, Masya Allah. Tapi bolehkah aku memberikan syarat kepadamu, wahai Hasan Basri? Sebut yang kau inginkan, wahai Rabi'ah. Bisakah engkau tidak mengganggu cumbuku pada Allah di malam hari ketika aku menjadi istrimu nanti? Masya Allah. Dia cuma takut nikmatnya bercumbu dengan Allah terganggu. Ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena isti'anah.
Kok bisa begitu Ustaz? Karena paham la ilaha illallah tadi. Ulang yang tadi ya. La ilaha illallah tadi, mengulang. La ilaha illallah, ada nafi wal isbat, membuat sebuah ikatan yang kuat atau siku bil kuah yang namanya akidah. La ilah rukun, illallah rukun. Rukun yang pertama namanya an-nafi. An-nafi. La ilah, nafi artinya menghapus Tuhan. Illallah, rukun yang kedua namanya isbat, menetapkan hanya Allah sebagai Rabb. Jadi la ilaha illallah rukunnya menghapus Tuhan, menetapkan hanya Allah. Menghapus ilah dan menetapkan hanya Allah. La ilah, la ma'buda bihaqqin illallah. Masya Allah. Syaratnya maklum, yakni dia berilmu, yakin, ikhlas, jujur, kemudian mahabbah, cinta, ingkiyat dan qabul. Dia tahu bahwa dia mencintai Allah ini dengan rukun dan syarat. Syaratnya ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbah, cinta, ingkiyat dan qabul. Ingkiyat tunduk dan patuh kepada Allah secara total, ucapan maupun perbuatan. Sementara qabul ya cuma sekedar ucapan. Lihat. Dia orang yang betul-betul berilmu. Dia paham yang Allah inginkan. Dia mengerti sekali. Sehingga nanti ada at-tawsiqu bil quwwah, terbentuklah ikatan yang kuat antara diri seorang hamba dengan Tuhannya. Oh, pantesan. Gak heran sekarang saya kalau sampai Ayub mengatakan Rabbi anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin, ya wajar. Lawang Ayub betul-betul kenal Allah. Dia tahu Allah gak mungkin berbuat zalim pada setiap takdir yang ditakdirkan kepada dirinya. Dia pernah merasakan keindahan fisik. Karena jujur ya, yang namanya Ayub alaihissalam, Nabi Ayub itu lelaki tertampan di muka bumi ini, tapi tidak mengalahkan tampannya Yusuf alaihissalam. Dan dia lelaki terkaya di muka bumi ini, walaupun tidak mengalahkan kayanya Sulaiman. Nah, itu Ayub. Dia orang yang tampan, kaya, istri cantik, anak banyak. Diuji sama Allah, anaknya semua mati terkena runtuhan rumahnya sendiri. Tampangnya yang tampan diambil sama Allah, sehingga koreng penyakit paling berat di muka bumi, penyakit Ayub. Masya Allah. Istri yang cantik meninggalkan dia, hingga dia sempat mengancam, kalau aku berjumpa akan kucambuk dia 100 kali. Masya Allah. Sampai dia sudah betul-betul nggak kuat, dia berkata kepada Allah, Rabbi anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Zat yang menciptakanku dengan proses dalam hidup ini, aku terkena penyakit ya. Wa anta arhamur rahimin, kau maha kasih maha sayang ya Allah. Tolong jangan ambil lidahku, ambil semua yang kumiliki, ambil hartaku, ketampananku, anakku, istriku, ambil semua. Tapi jangan kau ambil lidah ini ya Allah. Biarkan lidah ini selalu bertasbih untukmu ya Allah. Jadi kalaupun sampai dia minta sama Allah sesuatu, karena ukurannya terganggu ibadah dia sama Allah, itu. Dia dapat semua yang nikmat, tapi demi Allah dia tidak mau kenikmatan ini mengganggu ibadahnya kepada Allah. Itu yang dimaksud. Maka dia minta sama Allah, wa anta arhamur rahimin ya Allah. Anni masaniyad-dur, aku terkena penyakit. Ini yang dicontoh oleh Nabi Allah Muhammad alaihissalam ketika dia dizalimi di Taif. Pernah mendengar doa Taif? Ketika beliau disakiti, ditimpuki dari Taif itu, apa yang dia katakan? Rabbi inni askudu fa quwwati wa qillati hawani 'alan nas. Anta rabbul mustadafin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduin balagtahu amri. In lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Walakin afiatka rasulullah. Masyaallah. Ini Muhammad dizalimi oleh orang Taif. Orang yang super ikhlas yang Allah pernah ciptakan. Wajah min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dulu pernah ada keluarga Alu Yasin, orang yang mendakwahkan kemudian dizalimi. Muhammad lebih terzalimi. Jangankan manusia, jin pun cinta kepada beliau. Bahkan batang-batang kurma pun bisa menangis ketika beliau ingin wafat. Sampai malaikat maut pun datang ke Nabi menawarkan,
kemuliaan Allah tawarkan. Apa kata Rasul? Datang ke Rasul, Allah kirim salam kepadamu ya Muhammad, suruh pilih 2 pilihan sebelum kau diambil nyawanya. Kau akan dipanjangkan umurmu sampai kiamat, harta dunia tahta milikmu, atau diwafatkan sekarang, mana yang kau pilih ya Muhammad? Disuruh pilih dulu. Ya, amitni al-an, wafatkan aku sekarang. Wa amitni al-an wa alhiqni bi rafiqil a'la, wafatkan aku sekarang dan perjumpakan aku dengan sahabat-sahabatku yang saleh. Masya Allah, subhanallah. Maka ketika dia berkata, inna lil mauti la syakarat, nangis Fatimah, nangis Aisyah, nangis sahabat. Nabi mengatakan, inna lil mauti la syakarat, maut itu ada sekarat, ada sakitnya. Siapa yang enggak iba melihat manusia mulia sakit ketika mau dicabut nyawanya? Kemudian dia bisikan ke telinga Fatimah, la marada ba'da hadzal yaum, tidak ada sakit lagi setelah ini wahai sayangku Fatimah. Siapa Fatimah? Anak perempuan, Datu, anak perempuan. Subhanallah. Ini yang membuat cemburu. Aisyah bertanya, apa yang Muhammad bisikan di telingamu? Dia mengatakan, innalil mauti la syakarat, aku gak kuat, aku nangis. Ayahku berkata, sakit, maut ini sakit. Ya Allah, manusia mulia dirasakan sakitnya kematian. Dulu dia hanya mendengar bahwa Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam pernah berkata bahwa rasanya sakit dicabut nyawa ini seperti menguliti hewan yang masih hidup, seperti ditelankan batang berduri ke dalam perut, ditarik semuanya. Innal mauti la syakarat, kata Muhammad, aku merasakan sakit. Kemudian dia berbisik pada Fatimah, la marada ba'da hadzal yaum, tidak ada sakit lagi setelah ini, tidak ada sakit lagi. Dan orang yang pertama kali menyusulku adalah engkau. Masya Allah, kau bakal memimpin wanita nanti di akhirat. Masya Allah, subhanallah. Terjadi bukan tidak. Lihat, bahkan manusia yang mulia pun merasakan itu. Demi Allah, karena memang Allah pengen berfungsi semua fitrah. Allah menciptakan manusia secara umum, dan kita tinggal mencontohnya. Kita mengerti sekali bahwa dengan mengikat diri sama Allah, kita butuh bantuan Allah. Kita butuh bantuan Allah. Bahwa Allah khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Cuma yang jadi permasalahan, banyak di antara kita ini ketika diuji sama Allah malah menjauh. Padahal kalau kau dekat, aku lebih dekat, kata Allah. Kalau kau jauh, aku pun jauh. Betapa aku letakkan surga lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Betapa neraka yang kau takuti lebih dekat daripada tali sandalmu sendiri. Itulah dunia. Yang mengenal cuma Allah, dan kita minta bantuan Allah. Makanya indahnya surga milik Allah itu dengan kita mengenal la ilaha illallah. Kita pengen surga, cuma kita ngikutin setan. Kita takut neraka, cuma berkoalisi sama setan. Ya susah. Tidak ada kebaikan yang kita rasa. Kita minta sama Allah, di bumi manapun kita berpijak, tertegakkanlah kemuliaan Islam. Fi ayyi ardin tata' fa anta mas'ulun islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, kau tegakkan Islam. Minta sama Allah, minta diberikan kemudahan. Dan dari pun disampaikan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Semampumu dalam beribadah kepada Allah. Berarti kalau bicara semampumu, ada usaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut, ya. Masya Allah. Maka dia coba syaratkan la ilaha illallah dengan ilmu, yakin, ikhlas, jujur, kemudian mahabbah, ya, ini mencintai, yang efeknya ingkiat dan qabul. Ingkiat dan qabul itu tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Masya Allah. Total secara maksimal, karena dia tahu kemuliaan seperti apa yang diinginkan. Subhanallah. Kemudian yang kedua, yakni dia betul-betul mengenal Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia bisa mengenal Nabi Muhammad SAW? Ya, tentu ulama menyampaikan, pahami tentang 4 konsekuensi syahadat. Ketika kau mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensi yang pertama adalah ta'atuhu fi ma'amar. Belajar mentaati semua yang beliau perintahkan. Ya. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih, belajar menjauhi semua yang beliau larang.
Mentaati semua perintah Nabi, menjauhkan larangan beliau. Nah, ini alasannya apa Ustaz? 1 2 ini ada 4 1 2 awal. Alasannya apa? Karena tidak mungkin Nabi berkata, tidak mungkin beliau ini berkata kecuali wahyu. Perintah larangan ini identik sama kata ucapan. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Jadi nanti kalau kita ketemu hadis yang sifatnya perintah, maka tolong jangan dianggap sunnah. Itu kan sunnah, Nabi yang ngomong. Iya. Sunnah itu enggak selamanya diterjemahkan dilakukan dapat pahala, ditinggalkan enggak berdosa, enggak. Karena ada hadis yang sifatnya amr, perintah. Beliau yang mengatakan manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kularang jauhkan, kata Rasul. Apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Begitu bahasa Nabi. Nanti ada beberapa yang beliau perintah, ya. Bagaimana kau menerjemahkan boleh ditinggalkan enggak berdosa, sementara ada hadis yang mengatakan seperti itu? Atau surat Al-Hasr ayat 7, wa ma'atakum rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Kata Allah, apapun yang datang dari Nabi ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Itu kan umum sekali. Umum, babnya umum. Tapi lihat kemuliaannya. Allah tanamkan kemuliaan yang teramat sangat. Mentaati perintah Nabi, menjauhkan larangan beliau. Karena perintah dan larangan Nabi, perintah dan larangan Allah. Contoh, sallu kama ra'aitumuni usalli, gitu ya. Perintahkan sallu. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Itu hadis Nabi bukan? Hadis. Berarti mencontoh salat Nabi hukumnya apa? Wajib. Enggak juga sih, Ustaz, kan mengerjakan dapat pahala, meninggalkan enggak dosa. Boleh dong ninggalin? Oh ya, enggak bisa. Ya, ada beberapa yang sifatnya perintah. La yasrabbanna ahadukum qa'iman. Larangan. Jangan pernah minum sambil diri. Kalau minum diri aja nggak boleh, apalagi makan. Gimana kalau hukum standing party, Ustaz? Ya mirip, berarti ya. Mungkin kamu bakal tinggal di sebuah negeri nanti di mana orang makan minum nggak pakai bangku. Ya. Alhamdulillah nggak tahu di Hong Kong nih ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan sih pakai bangku ya. Tapi kalaupun tidak, udah ada larangan dan perintah. Idza akala ahadukum falyakul bil yamin wa idza syariba falyasrab bil yamin fa inna syaitan ya'kul wa yasrab bishimal. Larangan Nabi, kalau orang makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, karena yang cuma makan minum pakai tangan kiri itu syaitan. Perintahkan. Jadi nanti kalau di rumah nih ada anak majikan atau mungkin teman sejawat atau pegawai, latih. Karena orang kafir nggak merhatiin. Mana kita tahu hidayah datang melalui cara kita mendidik anak orang tersebut. Ya. Karena kita nggak pernah tahu mendatangkan hidayah kan urusan Allah ya. Tapi kalau sesuatu yang baik, akhirnya itu baik. Akan beda. Anak yang dari kecil minum makan pakai tangan kanan nggak berdiri akan beda. Saya bersyukur kalau melihat pekerja-pekerja di Hong Kong seperti ini nih. Malah kadang-kadang di negeri kita nih, Masya Allah ya, ini nggak diperhatikan itu. Sibuk main handphone, tangan kanan halo-halo ya, tangan kiri nyendokin. Iya. Orang tua komplain di pengajian. Saya nggak paham deh, Ustaz. Saya sih sama suami alhamdulillah, Ustaz ya. Pengajian mana yang kita nggak datang, Ustaz? Gitu orang baik, Ustaz, orang beriman, Masya Allah. Tapi kok anak-anak saya kok bandel-bandel, Ustaz ya, susah banget dibilangin. Ya, dia nggak paham. Ya, dia cuma pengen punya anak, udah punya anak dia nggak pegang, dikasih orang tuh, lihat. Akhirnya yang megang itu nggak ngerti agama, ya, ngasih makan pakai tangan kiri sambil berdiri. Coba lihat. Ya kalau anak sih memang nggak disalahkan, yang memfasilitasi, yang nyendokin ini, yang gendongi sambil diri. Kalau dia berilmu sambil duduk dia suapin, itu lebih baik. Sampai seperti itu. Karena efeknya bukan setahun 2 tahun, lihat nanti. Lihat, ya, Masya Allah. Rasulullah di tangan Halimatus Sa'diyah, wanita Quraisy yang diberikan kemuliaan pada air susunya itu ya.
Semua orang yang disusui oleh Halimatus Sa'diyah jadi manusia, jadi orang hebat. Karena cara hidupnya, cara hidup beliau, Halimatus Sa'diyah ini, Masya Allah. Coba buka kupas tentang itu, coba lihat. Ya karena Allah nggak peduli kerjaan kita apa, nggak penting profesional, kan kita bicara begitu kan. Kadang-kadang orang suka merasa kerjaan saya gini gitu. Allah nggak peduli. Mau jenderal, mau direktur, mau seorang pimpinan sebuah perusahaan, Allah nggak peduli. Yang Allah pengen setiap azan berkumandang, sholat itu aja yang penting. Dan kalau sampai posisi jabatan pekerjaan kamu dipandang mulia oleh manusia, cuma nggak membuat kamu gampang beribadah, ya ada yang salah lagi, beda nanti. Ya. Dia pegang hukum. Konsekuensi ketika dia mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad hamba dan rasulnya, dia pegang ini. Dia orang yang taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul dia jauhkan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, tasdiqu fi ma akhbar. Percaya yang beliau kabarkan, walaupun mungkin sifatnya gaib. Gaib yang dimaksud mala ainun ra'at wal udhun sami'at wal khatar ala kulli qalbin bashar. Mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Tapi kalau Nabi yang ngomong, sami'na, karena nggak perlu semua dirasa dan diketahui gitu ya. Jangan kita pengen sama seperti orang yang pernah punya masa lalu, jangan. Alhamdulillah kamu nggak merasakan keburukan di masa lalu seperti kami. Mudah-mudahan kamu lebih baik ke depannya. Harusnya begitu. Takutnya nggak semua orang kuat untuk survive gitu ya. Dia kuat, kamu belum tentu. Jangan. Orang suka niru kadang-kadang. Dia pajang gambar-gambarnya orang-orang yang betul-betul bukan mati syahid kan. Cuma punya karya cipta. Ya, enak banget jadi orang terkenal ya. Umurnya panjang, umurnya pendek, cuma masanya panjang gitu ya, masa berlakunya. Ya kalau buku-buku yang buku ulama mah lebih dahsyat gitu loh. Cuma lihat orang-orang kafir apa yang dia banggakan semu. Saya yakin ya kondisi negeri yang seperti ini, ya di mana yang dikultuskan orang-orang yang nggak jelas keagamaannya, ya ketika dia pengen mencapai seperti itu, tidak sampai ujung-ujungnya bunuh diri. Ya ini tingkat bunuh diri tertinggi kedua ini Hongkong ya, Masya Allah ya. Kenapa? Karena nggak tahu ending hidup ini mau kemana. Tapi orang Islam tidak, dia pertontonkan, dia tahu sekali bahwa ujung hidup itu adalah usia tua, matang. Falamma balagu asuddah wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Lihat Al-Aqaf ayat 15 itu. Doa menjelang usia 40 itu. Kenapa bahasanya 40 Ustaz? Karena usia bukan muda lagi. Lihat Islam sampai kasih bayangan nanti usiamu mencapai puncak, ya usia 40 itu puncak. 41, 42 makin ke bawah. Makanya makin tua, makin 60, 70 makin kayak anak-anak. Ya. Orang suka ngayal usia tua. Di sini pada tua-tua, Ustaz, umur Ustaz, pada panjang umur. Terus pada panjang umur kenapa emang? Saya suka bilang tuh orang suka pengen banget panjang umur Ustaz. Ya Allah, iya insya Allah panjang umur semua, amin. Ya. Kalau ngomong mati tahu panjang umur senang. Ada doa ya, ada, tenang aja biar panjang umur. Insya Allah banyak silaturahmi. Tapi dia tambah doa, ya Allah panjangkan umurku ya Allah, ya Allah. Panjangkan umurku ya Allah. Kita tiap hari dengar gitu suka ketika ya Allah, kesian ya Allah. Kita bantuin ya kan, kata Rasul mendoakan yang baik buat saudaramu ketika dia nggak tahu tuh baik gitu ya. Kita nggak tahu, dia tahu tentunya. Ya Allah kasih 200 ya Allah. 200 Ustaz kalau ngomong, lah kan minta umur panjang. Saya doain 200 malah ngomel. Ya 200 itu mah kelewatan. Majikan saya 80 Tat, didorong Tat. Masya Allah. Yang 85 kadang-kadang didorong, kadang-kadang dituntun. Terapi jalan setiap pagi Ustaz. 200 diseret urusan. Sebenarnya kita nih cuma minta doang, dikasih takut sebenarnya gitu ya. 200. Semuanya berapa kek?
Padahal sih takut. Ya udahlah kita, makanya jangan ngomong panjang pendek, umur serahin aja ke Allah. Yang kita minta apa? Kualitas usia. Islam cuma kabarkan nanti usia tuamu nanti banyak berkata Rabbi auzi'ni. Ini bukan cuma sekedar dihafal, dipahami maknanya. Rabbi auzi'ni artinya apa? Wallahu a'lam. Rabbi, duhai Tuhanku yang menciptakanku dengan proses. Jadi Robba ya rubbu dalam bahasa Arab, asal kata Robbi itu yang mencipta dengan proses. Kau buka kamus gitu. Nah, jadi kalau Robbi, zat yang menciptakan diriku dengan proses. Ya. Auzi'ni, ajarkan aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Coba suruh mengkaji diri gitu loh. Apa sih aku bersyukur, alasannya apa gitu. Karena orang kalau bersyukur gak punya alasan, bukan syukur, beda nanti babnya. Apa sih yang membuat engkau bahagia banget tiap hari? Kayaknya gak pernah ruwet sih, cuman ya bahagia gitu ya. Kok bisa ruwet bahagia, gimana sih? Ya malu aja sama doa bangun tidur gitu ya. Kan doa bangun tidur kita mau di Jakarta, mau di Jawa, di Lampung, Sumatera, sama di Hongkong, sama. Kalau bangun tidur baca doa gak? Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi. Sama mau di Bogor berarti. Jakarta sama. Sedikit beda. Madinah pun sama begini, Mekah sama. Alhamdulillah. Berarti nggak ada beda ya. Dan artinya pasti harus sama dong. Ya. Karena di sini doa masya Allah itu nggak ada doa bangun tidur orang miskin. Nggak ada. Orang kaya nggak. Sama mau kaya mau miskin doanya sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana. Itu aja kalau kita paham artinya cukup membuat kita pede pada hari ini. Karena kalimat alhamdulillahnya itu loh. Ya mau tidur cukup, tidur kurang, bangun seger, bangun migren, kasur kecil, kasur gede, pokoknya alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah itu artinya rasa syukur yang teramat sangat. Dan dalam Islam kita baca alhamdulillah dengan senyum. Memang begitu. Harus dengan senyum karena memang dalam bahasa Arab tuh sih alhamdulillah. Kif halakum ya akhi? Alhamdulillah. Taita ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ada orang udah cemberut di Arab kan. Ya, praktekin ya kalau ada yang tidur ini kita tidur di mana aja dong, di kamar, di hotel, di ruang majelis taklim gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Pasti mesum. Ternyata kita ini disuruh senyum tiap hari ini, suruh optimis, karena senyum itu sedekah. Kebayang nggak awal pagimu suruh sedekah sama Allah? Kenapa? Karena sedekah itu alasan Allah akan mengakumulasi nikmat. Nah kalau kamu tidak pernah bersedekah menghayalkan sebuah kebaikan, mimpi. Unfik alik kata Allah. Infakkan, Allah infakkan kamu. Sedekahkan, Allah sedekahkan kamu. Dahsyat ya Islamnya. Masya Allah. Makanya gak ada alasan. Kalau betul-betul paham, ya, dia betul-betul paham. Dia tasdiqu fima akhbar. Dia percaya yang Nabi kabarkan. Dia yakin sekali. Udah, semua yang Nabi kabarkan terbaik. Nggak ada kekhawatiran dalam hidup. Nggak ada kekhawatiran. Dia mengerti sekali. Masya Allah. Dijamin Rasulullah SAW. Ya walaupun surga itu gaib, dia belum pernah ngeliat, cuma dia yakin aja. Dia nggak ngayal, karena banyak juga orang yang suka ngayal mentakwil Quran. Surga itu mengalir air di bawahnya. Oh, Masya Allah, Hongkong banget Ustaz. Itu ya. Ada air laut di bawah, emang laut di beton di sini ya jelas aja ngalir, beda sama surga beda ya. Kalau sudah dikabarkan, kadang-kadang surganya orang suka salah paham. Aisyah rumahnya gubuk, cuma dia katakan rumahku surgaku. Sebenarnya apa sih surga Ustaz? Iya kan begitu ya. Nah, kalau surga yang real sih memang kebun jannah, tempat kenikmatan yang tiada tara itu di akhirat nanti. Tapi kalau surga di dunia ini semua yang menyebabkan kebaikan.
Bahkan buat orang beriman, ujian itu surga. Ya, di mana dia tinggal itu surga. Karena yang dia tahu bahwa tempat di mana aku berada bisa aku menegakkan hukum itulah surgaku. Baiti jannati, rumahku surga. Kalau dia berilmu, bukan terlena. Karena kalau surga menurut kita bagus, pemandangannya mulia, belum tentu. Banyak orang yang rumahnya jelek malah gampang bangun. Ya. Sekarang rumahnya sudah enak, kasurnya enak, malah nggak bisa bangun. Banyak kasus kayak begitu. Ya, habis emang begitu sih orang ya. Orang kalau cerita tentang masa lalu yang buruk, baru dia ngomong itu ujian. Ustaz, dulu Ustaz, waktu zaman saya masih diuji sama Allah, Ustaz, ya Allah, itu zaman susah, pasti begitu identik itu. Sekarang sih alhamdulillah, Ustaz, Allah udah muji saya, Ustaz. Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Semuanya tuh ujian, jangan suka terlena. Kalau kamu tahu kamu akan dimuliakan, kalau kamu nggak tahu kamu yang dirugikan nantinya. Konsekuensi yang keempat, la ya'budallah ila bima syara'ani. Ketika kau mengatakan Muhammad Rasulullah, yang keempat adalah la ya'budallah ila bima syara'ani. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu beribadah mengikuti syariat yang beliau ajarkan. Tidak ada ibadah kecuali mencontoh beliau, gitulah bahasanya. Sehingga nanti akan terbukti bahwa ada hukum dalam usulul fiqh itu, hukum asal ibadah itu haram sampai datang contoh. Ya. Karena kan kalau ibadah diserahkan ke manusia macam-macam, tapi saya nggak ada macam-macam sih di sini. Kalau di Jakarta macam-macam. Di sini ada kelompok hijaber gak sih? Ada ya. Oh, sama juga dong ya. Kita kalau di Jakarta tuh saya lihat orang hijaber itu ya nutup aurat, cuman nggak seperti yang ada. Tapi proses, kalau emang proses sih nggak apa-apa. Cuma kalau dia enjoy dengan itu salah nanti ya. Masalah kerudung aja, kerudung perempuan tuh ya. Kita mau lihat model apa di Jakarta macam-macam ya. Sebenarnya saya lihat di sini kurang lebih lah mirip, tapi nggak terlalu fatal ke Jakarta. Belum ya, saya belum tahu ya. Mudah-mudahan saya nggak tahu. Iya, ada di sana tuh ada kerudung, model kerudung gantung diri. Puter di daerah. Ada yang model kerudung penyelam, misalnya kerudung hitam ketat masuk ke dalam kerah baju kemeja yang ketat, bajunya pun masuk ke dalam celana hitam yang ketat, menggunakan gesper hitam. Saya bilang taruhin pelampung, cari kan rambut gak kelihatan kan. Cuma kan kata Rasul, nisaun kasiat ariat mumilat ya. Takutnya kasiat ariat pakai baju tapi telanjang, takutnya begitu gitu ya. Tapi ya proses, saya juga memaklumi karena nggak bisa orang langsung berubah dong ya. Alhamdulillah. Maksud saya cuma ingin menekankan kalau kita nggak nyontoh Rasul, beragam nanti. Yang bagus buat kita tuh kita sendiri yang bikin stylenya. Padahal kalau ukuran hijab kan standarnya, Anda belum mampu istighfar. Terus biar proses waktu menceritakan. Tadi itu surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59 kan. Kalau bicara hijab ya langsung lah, pokoknya dari pala ke bawah. Bawa sprek hijab, gitu kan. Dulu begitu, belum ada model ya. Kemudian dibikin lah ya, kerudung panjang, baju panjang, nah ya. Jadi pokoknya semua yang menutup pala ke bawah tuh hijab namanya. Nah, ya. Ini dipahami sama orang-orang Syiah juga begitu. Kalau lihat orang-orang Iran begitu ya. Saya nggak mengatakan dia betul, cuma mereka tuh tahu hijab itu. Ya. Kemudian kalau bicara kerudung ya standar An-Nur ayat 31, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Juyub kan jeb, juyub jamak dari jeb, jebun jebani, juyub kantong. Kantong kadang di atas, kadang di bawah. Jadi nutup bagian dadanya sudah cukup untuk kerudung. Walaupun nggak sampai bawah. Ya kalau sampai bawah ya afdol namanya ya, lebih baik seperti itu. Ya coba karena dia nggak paham diserahkan ke manusia, ya itu yang terjadi, sampai berubah. Bahwa kerudung ini tolak, tujuannya itu menolak pandangan, bukan memancing. Cuma kalau nggak dijelaskan, nanti akan ada masa di mana orang memakai kerudung buat dipandang. Ya saya coba perhatikan ya. Jadi tetap berpenampilan seperti pengen dipandang, ini kan bahaya. Mama ngaca, ayo dong tunggu, lama amat sih pakai kerudungnya, orang lihat tuh. Makanya
sempat ada model-model kerudung itu, ya kerudung sudah rapi syari ya, tapi dimodelin atasnya udah dalam hitam dikasih warna hijau, sampai kayak es krim corn ya gitu. Ada lagi yang model pakai kerudung udah bagus, cuma repot sama bros. Ya, ada yang pakai kembang gitu ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Kembang nggak ada yang lihat pakai daun sama dia. Daun masih nggak dilihat dipakai pot. Gitu. Masih nggak ada yang lihat juga dipakai burung empat itu atau apa. Macam-macam ya. Ada juga udah pakai hijab rapi bagus, cuma model hijabnya dibikin gaya rambut kepang, belah pinggir, belah tengah, macam-macam. Ini muskilah. Ya saya nggak mengkritik, nggak apa-apa proses semuanya, tapi harus tahu bahwa almar'atu aurah, perempuan adalah yang perlu dilindungi. Ya. Tapi jangan terpancing, karena banyak orang tersilap. Oh, saya harus pakai hijab, saya harus pakai niqab, saya pakai cadar. Dalil hukum pertamanya apa? Lain yaslu ayra minha ila hadha wa hadha. Ini bahasa Nabi, kita mau nyontoh bahasa siapa? Tapi kata Syekh Utsaimin, kata Rasulullah mengatakan, innal mar'ata idza balagatil mahid falam yaslu ayra minha ila hadha wa hadha. Itu hukum asal. Hukum asal dulu ya. Perempuan itu kalau sudah balik tahu haid gitu ya, artinya yang sudah balik, kewajiban yang pertama tuh bukan sholat. Nggak ada perempuan haid sholat, habis haid baru sholat gitu ya. Kewajiban yang utama itu kalau dia sudah haid tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Makanya kalau lagi ihram wajib dibuka seperti orang sholat gitu ya. Ada ijtihad dari beberapa syekh di Madinah, di Mekah, memang pakai untuk maslahat gitu lah ya, takut timbulnya fitnah. Itu namanya mustahab, sangat disukai. Istilahnya kalau kaki saja aurat buat perempuan, betul? Harus pakai kaos kaki ya, karena aurat. Padahal lelaki mana yang demen jempol kaki perempuan, betul? Ada juga Pak, subhanallah. Iya. Ya kalau kaki saja harus ditutup, apalagi yang lebih indah dari kaki gitu kan. Itu namanya mustahab. Ya, itu disukai. Karena nanti ada juga yang salah, mempertahankan mustahab sampai nggak akur sama orang tua, salah lagi. Ya. Setelah saya mempertahankan sunnah ini, Ustaz, konsekuensinya memang saya nggak diaku anak. Wah, ini kacau lagi kalau begini ya. Ini yang dibilang radikal kalau begini ya. Biarin Ustaz, emang takdir saya masuk surga tanpa orang tua. Lebih dahsyat kan kalau begini ya. Jadi kita harus berlapang diri, harus paham nih ya. Karena saya ini orang yang muter Indonesia, saya tahu sekali. Jadi banyak sekali fitnah ketika kita nggak sampai dakwah ke masyarakat. Kita pengen merubah orang seperti hukum apa ilmu Allah, kun fayakun, itu yang fatal. Ya, biarlah waktu yang menyempurnakan. Yang penting tegakkan kewajiban, baru hiasi dengan yang sunnah. Karena manfaat yang sunnah itu menimbulkan cintanya Allah. Ya, perempuan sudah pakai kerudung, dia mau lebih syar'i lagi, masya Allah. Kemudian dia mau menggunakan niqab, afdal, nggak masalah, baik itu dan sangat baik ya. Tapi ingat, yang sunnah nggak boleh merusak yang wajib. Maka lebih orang memahami ketika sholat memang harus seperti orang yang ihram gitu ya. Ini kadang-kadang suka salah paham, karena mungkin nggak tobakan dan tobak, tapi nggak apa-apa. Saya tekankan sekali yang saya maksud tadi, bahwa lihat kesempurnaan yang Rasul contohkan dan perintahkan. Kalau memang Nabi yang merintahkan, la ya'budallaha illa bima syara'a alaih, tidak beribadah kecuali adanya syariat. Contoh yang beliau contohkan, ya, tidak merubah fungsi sebuah ibadah. Ya, kalaupun memang harus tertolak, dia akan tolak. Ya, makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, ada satu pelajaran yang baik, bahwa ada larangan perempuan itu pakai baju putih, laki-laki kuning. Kenapa Ustaz? Yang pertama, putih itu adalah pakaian laki-laki, itu memancing pandangan. Terus selain putih apa Ustaz? Ya Allah, banyak banget gitu ya. Selain putih apa?
Ya, dan putih itu juga bukan berarti haram selamanya. Itu cuma buat keluar, ya. Di rumah sih silakan. Kita mau main pocong-pocongan, dokteran, boleh putih nggak apa-apa, ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuma ya kalau sampai menimbulkan fitnah sangat disayangkan sekali. Ya, jadi betul-betul harus paham. Ya, jangan nanti menimbulkan fitnah. Karena begini, karena tak terasa ketika posisi kita menjadi seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang istri, ini ujian kita yang menciptakan. Kalau anak mungkin menciptakannya karena kita bergaul di luar dengan sesuatu yang nggak sepufu. Pulang ke rumah kondisi ekonomi orang tua nggak seperti teman kita. Oh, ini bahaya sekali, banyak kasus kerusakan kayak begini. Timbulnya apa? Bisa bunuh diri. Kenapa? Karena nggak kuat. Teman saya begitu, kalau saya di rumah nggak mampu begini dia. Nggak berasa. Dia menjadi seorang ibu. Kalau dia nggak berilmu, kebayang nggak? Bahwa ternyata baru berasa. Dulu kita komplain sama mama kita. Komplain, mama, ya Allah, anak banyak, kenapa mesti kakak lagi, nggak ada yang lain. Kita kan anak juga pengen diperhatiin kayak begitu. Kita marah sama orang tua kita. Apa kata ibu kita? Ya Allah, susah nak. Menjelaskan susah. Nanti kalau kamu sudah punya anak baru berasa. Kenapa hati ini kok condong sama dia? Setelah punya anak baru berasa, ya. Fitrah kemurnian cinta itu ada pada cinta seorang ibu kepada anaknya. Dahsyat loh kalau diperhatiin mendetail. Ibu itu akan mencintai anaknya yang paling kurang di antara yang ada. Masya Allah. Semakin anak punya kekurangan, semakin latahnya nyebut nama dia. Dudung. Karena si Dudung yang paling jangkerok nih. Aduh, ya Allah, kenapa mesti dia sih? Kita yang lain ini apa kurang apa sama mama? Susah nak, ya Allah. Kalau kayak dia tuh mama kasih kode, aja paham. Yang satu ini udah 4 tahun hancur masih gak tahu kan? Ini orang tua ini. Dulu kita menangis di malam hari, itu ibu bangun gak dipaksa loh. Awal sih gerutu, anak pertama, anak ke-8 udah biasa gitu ya. Banyak pun terus sudah biasa deh, Masya Allah. Dia ibu tiap malam bangun gini gak capek? Ya capek lah, masa gak capek sih ya. Cuma anak saya nangis. Yakin suara anak ibu, kan anak banyak yang nangis bareng ya. Ibu tahu suara anak saya. Oh, bisa paham. Jangankan seorang ibu yang punya akal, punya jiwa, bahkan kelelawar saja, kelelawar yang keluar jutaan bareng di musim netas anaknya itu ya, Masya Allah, Subhanallah. Yaitu keluar bareng lewat pintu goa di malam hari, balik pagi semua nggak pernah salah anak. Insting itu nggak ada alat khusus tuh. Ibu tuh dahsyat. Ibu betul-betul bisa membedakan itu. Kalau kita mau lihat itu di onta itu, Masya Allah. Onta itu mungkin binatang yang paling unik. Allah sebut onta dalam Quran itu ibil itu, Masya Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir, mikir kan gitu ya. Fadzakir mikir ya. Apakah tidak kau lihat itu onta diciptakan? Suruh mikir gitu. Dan saya memang karena tiap bulan kita di Madinah suka buat teman-teman ke kandang unta, saya suka bilang sini, mau lihat uniknya onta, lihat. Sapi diperah susunya diem, diem nggak bergerak. Ya, kami juga gitu ya. Onta tuh unik banget loh. Nggak bisa susunya diperah begitu saja, kecuali diikat kaki depannya. Nah ya, kemudian anaknya suruh lewat dulu, baru susunya keluar. Nggak bakal keluar air susunya kalau dia nggak ngelihat anaknya. Masya Allah. Makanya aneh sekali kalau ada seorang ibu nggak mau menyusui anaknya, itu aneh sekali. Kalah sama unta, Masya Allah ya. Dahsyat sekali loh unta itu, Masya Allah. Subhanallah. Ibu nggak capek bu, malam bangun enggak. Anak saya cuma bisanya nangis. Dia belum bisa bikin susu sendiri ya.
Makanya dia susuin, ya, buang air dia cebokin atau semua. Nanti di satu masa cinta itu akan berkurang dengan sendirinya. Ketika anak sudah mampu untuk bisa mandiri dengan sendirinya. Jadi insting itu nggak bisa disalahkan. Jangan iri kalau orang tua nanti condong pada yang mana. Kamu jadi orang tua bakal tahu nanti. Setelah kamu terasa punya anak, iya. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan kita untuk bermanfaat. Makanya kalau sampai hati ini seakan-akan nggak ada manfaatnya, ini mayit kita. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Coba mulai berpikir. Kalau sampai kamu dilahirkan oleh sebuah keluarga, lingkungan seperti apa, kamu nggak bermanfaat, wallahi kerugian hidup ini. Allah tidak ciptakan kamu untuk orang lain, untuk orang tua kamu aja juga. Orang tua saya sudah nggak ada, mana doamu mana? Karena Islam ajarkan berbakti sama orang tua ketika dia sudah wafat. Islam ajarkan, bukan tidak. Disuruhnya kita memahami hak mayit sama orang hidup kan. Yang pertama ketika nazak sakaratul maut suruh talqin. Kalau dia sudah meninggal, ya sudah mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Bayarkan hutang piutangnya, bayarkan. Setelah itu sambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya ketika dia hidup. Coba lihat. Tujuannya apa? Agar kau tahu siapa orang tuamu. Kalau ternyata dia punya hutang, bayarkan. Kalau ternyata dia punya salah, mintakan maaf. Kalau dia punya kelebihan, kembangkan kelebihannya tersebut. Masya Allah. Ini indahnya Islam loh. Islam pengen manusia bermanfaat. Dia paham Rasulullah SAW ini betul-betul mencontohkan yang terbaik. Makanya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad ini hamba dan rasulnya, nabinya dan rasulnya. Ya, supaya kamu bisa beribadah seperti beliau. Lihat bagaimana cara beliau. Lihat ujian yang menerpa beliau. Lihat. Yang beliau tujukan cuma satu, jangan sampai Allah murka. Kalau manusia murka, ya sifat manusia. Makanya ketika di Taif tadi beliau mengatakan, ya, ini askudu fakuati wakilati hawani ala nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni au ila aduin malaktahu amri. Ilam yakun bika alaya ghadabun fala ubali walakin afiat ka usauli. Ini yang beliau katakan ke Allah ketika beliau terzolimi. Ikhlas dalam menyampaikan sebuah kebaikan, terzolimi dia. Mungkin kita akan terzolimi nanti. Anda yang bekerja ketemu sama majikan yang begini, anaknya begini, ini begini, mungkin saya nggak tahu lah. Tapi kalau ikhlas karena Allah, akan tahu ini. Ya Allah, askudu fakuwati wakilati hawani ala nas. Ya Allah, aku adukan semua permasalahanku. Kilati hawani ala nas. Kerdilnya aku di hadapan manusia, ya Allah. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Kaulah Tuhannya orang-orang yang lemah, dan kau adalah Rabbi, Tuhanku, ya Allah. In lam yakun bika alaya ghadabun fala ubali. Ini manusia semua jahat sama aku, ya Allah. Aku gak peduli. Yang penting jangan engkau yang marah kepada aku, ya Allah. In lam yakun bika alaya ghadabun fala ubali. Asal jangan engkau yang marah. Manusia marah saya gak peduli, biasalah. Walakin afiat kau sauli, yang kubutuhkan ampunanmu, ya Allah. Lihat, manusia yang betul-betul paham dirinya tercipta untuk ibadah. Dia nggak peduli apa dunia berkata. Dia nggak peduli bagaimana manusia menginginkan kebaikan menurutnya. Tidak peduli. Yang penting Allah. Ukurannya Allah. Sehingga inilah yang membuat Islam mulia di semua pojokan negeri jagat raya ini. Karena setiap makhluk yang bernama manusia, yang dia seorang muslim, dia akan terarah dengan agama. Maka yang ketiga, usul salasa, setelah dia paham tentang 4 konsekuensi Muhammad, dia suruh paham Islam. Apa sih Islam, Ustaz? Karena kalau ditanya tentang Islam itu apa, manusianya akan berkata Islam itu ya cuma sekedar singkatan, Ustaz. Islam subuh, lohor, asar, maghrib. Gak berlaku di ngomong. Nah, lagi di Arab lebih gak berlaku lagi, ya. Apakah pas kan? Islam, I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, bisa asar maghrib, itu kan? Ya kan kasusnya di lohor, ya. Mana ada orang Arab paham lohor? Orang Hongkong mungkin boleh lohor, lohor, gitu ya. Orang Arab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, khalas lohor, lohor.
lahar, maafin dia, lahar ada di India katanya. Zuhur, nah, lahar. Berarti nggak berlaku dong, ya. Cuma kebetulan pas singkatannya. Tapi Islam yang dimaksud istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah dijelaskan dalam Tazkiyatun Nufusnya itu bahwa tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Islam istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam, ya, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah, berlepas diri dari semua perbuatan syirik dan para pelakunya. Ya. Ini Islam yang kita pertahankan, bukan cuma status KTP atau di paspor kita, bukan. Tapi Islam yang dimaksud adalah tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Buktikan dimanapun kita berada, yuk tunduk patuh ke Allah dengan mengesahkan Allah. Bagaimana mengesahkan Allah? Iman la ilaha illallah atau aplikasinya. Ya, annal ummata law ijtama'at al ayadruka la yadruka illa bi syai', aw ijtama'at al ayanfa'uka la yanfa'uka illa bi syai'. Prakteknya, seandainya seluruh manusia berkumpul ingin memberikan manfaat buat kamu, tidak ada yang bermanfaat kecuali izin Allah. Seandainya seluruh manusia berkumpul ingin menimbulkan mudarat kepada kamu, tidak ada yang mudarat kecuali izin Allah. Itu aplikasinya. Betul-betul dia paham, ya, dia yakin bahwa yang namanya Islam ini adalah tunduk patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Mungkin pimpinan perusahaan, mungkin majikan kita, mungkin bos kita orang yang berbuat syirik, ya. Tapi untuk meniru kesyirikannya, maaf, bahkan saya bisa tetap menjadi mutiara walaupun dalam lumpur kesyirikan. Begitu harusnya. Karena mungkin cara hidup yang berbeda kan. Kita orang Jawa, orang Indonesia, Sumatera, Kalimantan yang ada waktu untuk ibadah. Kita sekarang mungkin tinggal di rumah orang non-muslim, ya, yang sudah paham Islam, yang mau menerima kebaikan sih alhamdulillah. Kadang-kadang mungkin kita dihadapkan oleh keluarga yang kita nggak bisa berbuat baik gitu ya. Ini ukurannya itu. Megang hukum itu ya begitu. Tolong jangan jadikan tren doang hukum, karena saya khawatir dari beberapa negara ini style Islamnya cuma tren. Ya, lagi hiporia aja, musim style muslim, pakai baju koko atau baju gamis gitu ya. Musimnya hijaber gitu ya, style hijab. Nanti ada gaya-gaya artis-artis muslim dunia, majalah-majalah Turki, lagi bikin model-model gambar, ini tren ngikutin semua. Padahal kalau dibuka hijabnya sama orang kafir mirip gitu ya, model rambut ini sama juga bohong. Ini menyembunyikan kebusukan di balik hijab. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Jangan. Islam tuh agama yang dicontoh, bukan mencontoh. Agama ini telah sempurna. Allah yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, tadi sempurna sudah agama. Apa yang di Islam tidak ada. Bahkan beliau mengatakan bahwa taraktukum istal baydha lailakum kanaharikum. Sudah kusampaikan semuanya sampai umpama, kata Rasul, ya gelapnya malam, siang yang terang, demi Allah. Ya ini terang, gelapnya malam lebih terang daripada siangnya. Karena hukum telah jelas, hukum telah disampaikan. Apa yang di Islam nggak ada? Ya, dari mulai sholat sampai cara buang hajat di Islam diadakan. Ini saya bilang sama adik saya, ini kita jangan heran nanti nih kalau kita masuk toilet di sini. Saya bilang ini kita nggak seperti di negeri Islam atau di negeri kita. Ya, buang air agak bingung nih kalau nggak pinter-pinter gitu ya, karena kita biasa pakai air, ini nggak ada air ya. Waduh, ya memang kalau beberapa negara kafir kayak gitu, kalau kita nggak beradaptasi agak bingung kan. Tapi kalau kita orang Islam cerdas, nggak dibikin bingung dengan itu kita, masya Allah. Ya, ada beberapa survei bertahan kita tuh tidak seperti itu, masya Allah, masya Allah. Ya, bukan terus jadi mirip, karena mungkin kita belum terbiasa. Istinja dengan tisu boleh, yang kering boleh di Islam, bukan tidak. Cuma kalau belum terbiasa kan nggak maksimal, betul. Ya, berarti membutuhkan cara. Ya coba pakai cara mulai berpikir. Maka sebelum kita masuk biasa kita berilmu.
Apa yang mau kita gunakan gitu kan? Mau bawa botol, mau terserah, ada pokoknya survive gitu ya. Itu berilmu sebelum beramal. Dimanapun silakan. Mungkin akan merasakan seperti itu nanti. Atau mungkin suatu waktu kita akan berada di tengah gurun Sahara, di tengah tempat gitu. Mungkin Islam ajarkan sampai cara buang hajat diajarkan. Atau tahu bahwa memang Islam tidak memperbolehkan buang hajat menghadap kiblat, membelahi kiblat kan haram hukumnya. Di Islam buang ludah menghadap kiblat haram. Buang ludah menghadap kuburan tidak diperbolehkan. Jadi kan kalau kita terapkan hukum, berarti orang Islam harus peka di semua tempat dia berada kan. Dan sekarang sudah gampang kok, kita ada aplikasi kiblat, tinggal cari doang. Berarti kita hafal. Makanya hikmah ya, mempermudah orang untuk tahu tempat-tempat kiblat itu penting banget. Ya. Jadi nggak sembarangan. Karena kalau tidak kita akan tergilas oleh fitnah keadaan di mana kita berada. Islam itu mewarnai bukan diwarnai. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Mewarnai semua agama yang ada, bukan diwarnai. Ya, bukan diwarnai. Karena kalau tidak, ini yang terjadi, kita seperti diwarnai. Islam ya'lu wa la yu'la. Islam tinggi, nggak ada yang mengalahkan tingginya. Kalau paham. Kalau tidak ya kurang lebih deh. Akhirnya kita diatur sama dunia. Yang betul dunia yang kita atur. Masya Allah. Nah prinsip ini bukan menjadi sesuatu yang berat. Karena secara umum Nabi mengatakan adil, justru agama ini mudah ya, posisi sebagai seorang anak perempuan, seorang ibu atau seorang istri, ini gak merubah fungsi kita sebagai makhluk yang tercipta untuk beribadah. Cuma mungkin hiasan yang berbeda. Kalau anak perempuan buat orang tuanya ya coba simpulkan gitu loh. Bagaimana ibu bisa bertahan mendidik anak-anak sampai menjadi orang yang hebat seperti kita, menjadi mulia seperti kita dalam keadaan terbatas loh. Orang tua kita kan gak kayak zaman kita sekarang semuanya ada, betul? Dulu orang tua ngedein kita, Masya Allah, urusan nimba air kan harus ditimba dulu, kalau nggak dikompak. Orang sekarang tinggal pencet berkeluar. Ada yang ditekan, dimati sendiri gitu ya. Ada yang pakai sensor, sekarang mah canggih banget dah udah ya. Dulu ya Allah urusan air aja Masya Allah, kudu dikompak dulu, ditangkap pakai apa, panci, pegangan panci gitu ya. Masya Allah. Dimasak, saya pernah sampaikan dimasak itu ya Allah, urusan masak air aja Masya Allah. Saya kalau pulang sekolah dulu, Assalamualaikum mah, Waalaikumsalam. Mau ngeteh dong mah, pengen teh panas enak kali. Tangan cuma 2, kompor cuma 1. Galak, maksudnya ada masalah gimana? Saya coba ngintip di dapur, kan dapur dulu nggak ada pakai pintu, pakai hordeng. Pantesan. Masak air lama. Ya tadi dikompa, ditangkap dulu tuh air pakai panci, terus kompor juga dicolok dulu dicolok. Nah sekarang udah tahu kompor colok, betul ya? Tinggal tak gitu doang. Kadang colokin dimatengin itu air gitu ya. Dulu dicolok, Masya Allah. Iya, apa kadang-kadang kita ngeliat kalau ibu kita nyolok tuh keluar api, udah ada apinya tuh mak, masih merah nunggu biru. Kalau merah cemong, katanya oh ya Allah. Galak amat sih. Masya Allah, pantesan dia suka nyabut-nyabut sumbu tuh diguntingin biar rata, biar biru. Gitu. Air ditaruh di atas panci tuh, maksudnya ada gelembung sesudah gitu. Udah ada gelembungnya, belum mendidih. Suam buku. Astagfirullah ya Allah. Kita lama nungguin, kok nggak mendidih. Apinya habis mah, tuh minyak kering bawa jerigen. Saya ke samping warung sambil bawa jerigen, ya Allah, teh aja susah amat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Beli itu minyak mana ngantri lagi ya Allah. Pulang mah diisi lagi ya, api keluar lagi, eksis api itu ya. Masya Allah. Benar mendidih. Ya Allah mendidih juga, saya nggak mau ngomong, tahu salah lagi ya. Saya pikir udah beres begitu aja, ternyata emang tehnya belum ada teh celup dulu kan teh godok, betul ya? Teh tongji, betul ya? Cap botol atau apa melati dulu begitu. Teh poci itu.
Masya Allah, teh tubruk istilahnya ya. Sampai jadi, selesai jadi, itu udah jadi dengan nafsu mah sejam sama begini hari ini. Saya harus gantian. Aduh, cuma demi Allah saya nggak pernah merasakan nikmatnya teh yang saya minta dan dibikinkan kecuali buatan ibu. Demi Allah, sampai detik ini. Itu ibu bisa paham loh. 4 anaknya kehujanan datang bareng, dia bisa bikinkan 4 minuman berbeda yang semuanya selera 4 anaknya. Dahsyat loh. Dia tahu nih yang satu bakal rewel kalau kepanasan, dibikin suam-suam buku. Dia tahu yang satu ini biar hujan segede apa demennya pakai es. Dia tahu yang satu ini nggak demen nggak demen teh tua, tehnya tuh warnanya tanggung gitu lah. Yang satu demen yang gate, yang tua betul-betul tua gitu. Subhanallah. Kita mau ngambil enggak? Ini buat kakak kamu, ini buat kamu, ini buat adik kamu. Udah bisa tahu ya. Ya Allah, tahu banget mah. Ya masaknya pakai hati. Oh, diaduk gulanya dengan cinta. Oh, subhanallah. Biar kata itu gelas bekarat bekas teh kemarin gitu ya. Tetap nggak pernah makan teh di kafe termahal sekalipun. Oh, ya masya Allah, subhanallah. Itu dahsyat. Itu sudah jam terbang bicaranya. Iya. Harusnya manusia paham. Ya, ketika dia tahu sekali bahwa agama ini sempurna, dia akan terpancing untuk menyempurnakannya, bukan malah terpancing untuk merusaknya. Ya mungkin bahasanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Nah kalimat mampu kan ada usaha. Bagaimana dia mengusahakannya? Karena janji indah pada setiap ibadah yang dijanjikan itu ada di Islam. Jadi kalau sampai kita cuma sekedar gugur kewajiban, kita yang rugi. Kita minta tolong sama Allah, tapi kita gak paham cara ibadah aneh. Allah janji setiap ibadah yang kau lakukan itu mentazkiyah dirimu. Itu yang dikatakan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, murid dari Syekh Albani, ketika dia menulis kitab Tazkiyatun Nafs. Wahai Syekh, adakah Tazkiyatun Nafs, pesucian jiwa ini memiliki cara-cara khusus? Kata Syekh Salim, tidak. Tidak ada tazkiyatun nafs ini memiliki cara khusus. Karena setiap ibadah dalam Islam ini mentazkiyah si pelakunya. Begitu kata beliau. Maksudnya apa sih? Coba deh, kamu syahadat yang betul. Syahadat itu mentazkiyah kamu, mensucikan dirimu. Dengan syahadat kamu itu haram ditumpahkan darahnya. Al-Muslim la yanjis, orang Islam tidak najis. Nanti ada pengajian yang orang Islam najis, ada tuh, ya. Kalau nggak sepaham, dilap, ini ada. Padahal Nabi yang bilang Al-Muslim la yanjis, orang Islam nggak najis. Sampai Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan sama Nabi, khudi sajadati fil masjid, ambilkan sejadahku di masjid Aisyah. Kata Aisyah, ini haidah, aku haid ya Rasulullah. Haidah laisa fi yadi, haidmu tidak di tangan, ambil. Masya Allah. Sehingga orang yang haid boleh baca Quran. Orang yang haid boleh berzikir, boleh bertasbih, boleh. Yang nggak boleh cuma sholat, yang nggak boleh cuma tawaf, yang nggak boleh cuma melayani suami, bas. Subhanallah. Tidak apa-apa, semuanya boleh. Haiduk laisa fi yadik, haidmu tidak di tangan. Masya Allah. Makanya aneh kalau dibilang orang Islam najis itu aneh sekali. Ini dari mana pemahamannya? Bahkan sampai dihalalkan darahnya. Allahu Akbar. Fa'inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Orang kalau sudah syahadat di Islam, ya, darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya nggak boleh dijarah, kehormatannya nggak boleh diinjak-injak. Orang Islam tidak boleh dighibah. Makanya kalau ada teman bilang, si fulan gini-gini, fulan, zaman Rasul ada tuh yang begitu tuh. Ya Rasulullah, fulan kata-kata, fulan kata-kata. Kata, la tuhaddisu ba'dukum ba'di, fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salim as-salat. Jadi mungkin dia berkoalisi lah kalau bahasa orang sekarang ya. Si itu gini, si ini gini, si itu gitu. Udah. Itu kan antara kamu dengan dia dengan kamu. Sudah. Kamu dan dia, ke aku nggak ada masalah kan? Udah, jangan berkoalisi gitu loh. Ini ngajak musuhan.
jangan dia gini-gini gitu ya. Teman bilang emang dia gini-gini jadi kompor, emang buar gitu ya. Kalau bisa jangan. Kamu dengan dia dengan kamu dan dia ke aku, nggak ada masalah. Mudah-mudahan melalui aku kalian akur, kan begitu harusnya. Ini dosa berkoalisi gitu ya. Masuk neraka juga berkoalisi ntar. Kamu masuk duluan, ntar malaikat lihat aku setuan. Ya begitu ya. Yatufuna bainaha wa baina hamimina fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan nanti kita suruh tawaf di pinggir neraka kan, nyemplung bareng deh. Gimana bisa berkoalisi kalau sudah begitu kan? Gak bisa. Harusnya tidak seperti itu, sudah jangan. Jadi yang terbaik. Lihat Rasulullah SAW contohkan semua kemuliaan. Kenapa? Kan agama mulia, ad-dinun nasiha. Agama merupakan sebuah kemuliaan. Agama nasihat. Ad-dinu yusrun, agama mudah. Yassiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Lihat. Masya Allah. Indahnya beragama dengan Rasulullah SAW. Dia merasakan, dia taat dengan yang beliau contohkan. Lihat Rasulullah SAW, lihat itu dicontohkan sama Rasulullah. Makanya mulianya para sahabat karena memang dekat dengan Rasul pada zaman Rasul. Lihat dia merasakan kemudahan. Nah, buat kita praktekkan tuh. Agama nggak ada yang berat kalau memang fitrahnya betul. Dan setiap fitrah agama tersebut maslahat buat yang melakukannya. Kita bicara sholat tanha anil faksawal. Yang bilang siapa? Allah yang bilang sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tolong percaya deh ya, karena Allah gak mungkin bohong. Tapi saya bingung ngomongnya Ustaz. Ya ngomong aja. Teman saya sholat tapi tetap aja berbuat keji dan mungkar. Ya kalau gitu jangan salahkan sholatnya, lihat orangnya. Udah betul gak sholatnya? Rukun syaratnya coba lihat. Rukun itu artinya ada rukun sholat, ada syaratnya juga. Syarat itu kalau tidak sah syaratnya maka tidak sah sholatnya. Seperti wudhu, udah betul belum wudhunya? Kalau belum betul coba betulin deh. Kemudian airnya tuh coba lihat deh. Jangan-jangan ini kita pakai air rumah orang dan kita nggak izin, kita nggak paham. Kita mana nggak tahu. Kalau di sini saya nggak paham. Kalau di Jakarta banyak kadang-kadang listrik boleh nyolong bola jangan. Ya. Takutnya betul wudhunya cuma nggak sah karena Allah baik, cuma nerima yang baik. Setelah dia berwudhu, coba lihat rukun sholatnya coba. Udah kenal Allah belum? Coba kenal dulu. Takbirnya lihat, niatnya lihat, menghadap kiblat terus. Karena banyak orang yang sudah sholat tapi nggak ngaruh. Allahu Akbar, kayak betul Ustaz, sama orang tua berantem. Allahu Akbar, kayak nangis, kayak betul dah, sama mertua nggak akur. Allahu Akbar, nggak bisa berteman, berantem mulu sama teman. Allahu Akbar, nggak bisa bermuamalah, bersosialisasi nggak bisa. Allahu Akbar, menghalalkan yang diharamkan, kan ini bahaya. Bahaya, nggak bisa dibiarkan. Anda sholat, Anda nggak merasakan manfaat sholat, waduh bahaya. Coba deh mulai kritis ini, jangan-jangan ada yang salah nih, coba deh. Harusnya nggak begitu. Karena Allah janji tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahkan riwayat ayat lain mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang beriman kena khusyuk dalam sholatnya. Kenapa dia beruntung? Dia khusyuk. Kalau dia bisa khusyuk, dia tahu sholat ini isti'anah.